Bab 2296. Membunuh. Tangan Luming memadatkan senjata panjang. Senjata panjang itu menusuk keluar, tenda senjata meledak. Dalam sekejap, ada lebih dari selusin ras alien. Luming terbunuh. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, hanya ada sedikit saingan di antara para kaisar yang sebenarnya. Bahkan jika dia memenuhi 18 tingkat kekuatan bertarung kaisar yang sebenarnya, dia bisa menang berdasarkan misteri kitab suci kuno. Oleh karena itu, Luming seolah-olah telah pergi ke tanah tak berpenghuni. Dia tidak memiliki banyak pertahanan sama sekali. Dia menyerang dan membunuh semua kekuatannya, dan banyak orang lainnya dibunuh olehnya. Di tempat Luming lewat, ras alien jatuh ke bumi seperti tetesan hujan. Namun, ada terlalu banyak ras alien. Jumlahnya jauh lebih banyak dari mereka, dan ada lebih banyak master. Suara jeritan naik dan turun. Orang-orang di sisi langit ini terbunuh dan jatuh di sini. Secara khusus, yang kuat dari duel negara kerajaan besar, sisi surga, juga jatuh tertiup angin. Ada orang-orang kuat di kerajaan besar yang jatuh. Situasinya sangat buruk bagi mereka. Membunuh. Ada seorang kaisar nyata dari 18 tingkat kekuatan tempur alien, menatap Luming, untuk membunuh Luming. Ledakan, ledakan. Luming dan Luming bertabrakan secara berurutan. Terlepas dari pertahanannya sendiri, Luming meluncurkan serangan gila. Luming memukul sisi lain, dan pihak lain juga memukul Luming. Mereka batuk darah dan mundur. Namun, Luming memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan pertahanannya luar biasa. Dengan terobosan hukum kehidupan, kekuatan kitab suci kuno yang abadi bahkan lebih menakutkan. Cedera Luming pulih. Luming sepenuhnya mengabaikan cederanya sendiri dan bergegas menuju sisi lain, yang benar-benar merupakan sepasang metode bermain yang putus asa. Alien itu meraung dan tampak ganas. Dia membunuh Luming. Setelah lebih dari 10 gerakan, Luming dapat pulih dengan cepat, tetapi lawan tidak bisa. Membunuh. Senjata Luming Ren disatukan, dan satu tembakan keluar untuk menembus kepala pihak lain. Luming, petarung kuat tingkat 18 Zendi, dibunuh oleh Luming. Sekarang, kekuatan kaisar yang sebenarnya ada di puncak. Kekuatan dunia menggulung mayat pihak lain ke dunia kecil. Luming menggunakan 6 sayap ilahi untuk membunuh alien dengan 17 tingkat kekuatan bertarung kaisar yang sebenarnya. Setelah beberapa langkah, alien itu dibunuh oleh Luming. Luming adalah sosok yang berkelap-kelip, secara khusus memilih beberapa kaisar nyata untuk diburu dan dibunuh. Misalnya, kekuatan tempur tingkat 16 Zendi, kekuatan tempur tingkat 17 Zendi. Dengan cara ini, Ren Chan dan yang lainnya akhirnya bisa bernafas lega. Pergi dan bunuh anak itu. Tinggi di langit, ada seorang kaisar alien yang menatap Luming. Jumlah kaisar besar dari berbagai negara jauh lebih besar, sehingga kamu dapat mengeluarkan kaisar besar untuk melakukan hal lain. Membunuh. Seorang kaisar alien membunuh Luming. Murid Luming menyusut. Kekuatan tempurnya saat ini hampir tak terkalahkan di wilayah kaisar yang sebenarnya. Namun, dia pasti tak terkalahkan di hadapan kaisar agung. Bahkan kaisar terlemah pun dapat dengan mudah membunuhnya. Luming berencana menggunakan tubuh kaisar surga. Awalnya, ada terlalu banyak ahli asing di sini, dan ada juga banyak kaisar tingkat atas. Bahkan jika Luming menggunakan tubuh kaisar surga, itu tidak banyak berpengaruh pada keseluruhan situasi. Oleh karena itu, Luming bermaksud menggunakannya pada saat kritis, tetapi sekarang, dia harus menggunakannya. Ledakan. Tepat ketika Luming bermaksud untuk menggunakan tubuh kaisar surga, tekanan yang mengerikan dan mencengangkan meletus di kedalaman dunia kecil. Itulah kekuatan surga, kekuatan surga. Tuhan. Luming mengubah sebuah ide. Dikatakan bahwa di dunia kecil ini, ada juga seorang kaisar yang tidak aktif, tampaknya benar. Kakek. Yang kuat di sisi surga meraung dan bersorak. Wah, wah. Di kedalaman dunia kecil, beberapa lampu pedang meledak, dan ruang itu terkoyak oleh retakan yang ganas. Beberapa lampu pedang diarahkan ke beberapa kaisar besar. Salah satunya adalah kaisar yang ingin melawan Luming. Itu adalah kaisar surga. Yang kuat dari ras lain meraung dan mundur ketakutan. Tapi kecepatan mereka, bagaimana bisa dibandingkan dengan kaisar surga, tidak bisa mundur sama sekali. Puff, puff. Beberapa kaisar asing langsung dibunuh oleh beberapa lampu pedang. Kemudian, dalam kehampaan, cahaya pedang menyala, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih dan pakaian panjang muncul. Ini adalah nenek moyang dari dunia kecil ini, seorang kaisar surga, yang disebut Jue Jiantiandi. Kong. Jue Jiantiandi mengirimkan suara pedang yang mencengangkan di tangannya, dan cahaya pedang meledak, dan dia ingin membunuh kaisar alien. Tetapi pada saat ini, wajah Jue Jiantiandi tiba-tiba berubah, dan kekuatan pedang berubah menjadi cahaya pedang yang terang dan besar, dan memotong kehampaan. Ledakan. Kekosongan meledak dan tangan besar tanpa batas muncul, yang ditutupi sisik ungu dan bertabrakan dengan cahaya pedang.
Setelah suara gemuruh, cahaya pedang putus, dan tangan besar itu juga menyusut. Di tangan besar, beberapa sisik terpotong dan jejak darah keluar. Kemudian, kehampaan bergetar, dan alien besar muncul di udara. Pedang yang menakutkan itu tidak lebih lemah dari pedang surgawi. Ini juga merupakan keberadaan surga yang kuat. Aku tidak menyangka masih ada ikan di wilayah surga yang tidak bisa dipelihara. Hari ini adalah tanggal kematianmu. Kaisar surgawi alien berbicara dengan dingin dan membunuh Kaisar Juejian. Juejian Tiandi mengeluarkan cahaya pedang yang terang dan bertarung dengan pihak lain. Pada saat yang sama, sebuah suara menyebar ke seluruh telinga surga. Jangan suka perang, buru-buru. Suara Kaisar Juejian terdengar. Pergi. Kelima tetua, serta orang kuat lainnya di Kekaisaran Besar, berkumpul dengan Luming dan bergegas ke depan, terlepas dari hidup dan mati. Tinggalkan semuanya untukku. Alien mengaum, meluncurkan pengepungan untuk membunuh, tidak memberi mereka kesempatan. Kamu duluan. Keluar dari sini. Ada dua bos Yuan meraung, tubuh mereka dipenuhi dengan kecemerlangan yang cerah, seperti api yang menyala secara umum. Dua tetua, ini putus asa, membakar sumber mereka sendiri, kekuatan melonjak satu bagian, memblokir sejumlah besar orang kuat asing. Pria tua. Banyak orang berteriak. Setelah membakar sumber kehidupan, kehidupan pasti akan habis dan tidak diragukan lagi dia akan mati. Pergi. Teriak bos Yuan. Lari bersama kami, bunuh. Tetua lainnya, serta kaisar yang kuat, dengan semua orang, terus-menerus berdampak. Ada dua veteran yang berjuang untuk berhenti, mereka akhirnya menerobos pengepungan, menuju pintu keluar dunia kecil. Di belakang, ras alien mengejar dan membunuh dengan cepat. Dalam proses melarikan diri, masih ada orang yang jatuh. Segera, mereka melihat pintu keluar dari dunia kecil. Pada saat ini, ekspor dunia kecil tercabik-cabik oleh spesies asing, dan ekspor tersebut berkembang ratusan kali lipat. Mereka langsung keluar. Tetapi ketika mereka bergegas keluar, wajah mereka menjadi lebih buruk. Depan, padat, semua alien, busur, akan menjadi pintu keluar dunia kecil, dikelilingi. Jelas, ras alien datang dengan persiapan. Selain itu, di depan ras alien, ada dua orang bertubuh besar. Mereka adalah orang-orang dari surga. Luming pernah melihat mereka sebelumnya. Kedua pria besar ini memandang Luming dan mereka dengan seringai. Namong Kang, ini kamu. Kamu mengkhianati dunia kecil, kamu mengkhianati kami. Seseorang berteriak. Mereka akhirnya tahu kenapa alien menemukan pintu masuk ke dunia kecil, karena ada yang berkhianat. Bab 2297, Subscribe Penatua. Mata semua orang menunjukkan mesin pembunuh yang dingin, menatap kedua pria besar itu. Mereka dikhianati. Hei, hei, hei. Saat ini, kedua pria besar itu tertawa getir. Kemudian, mereka memancarkan lapisan cahaya hitam, dan kemudian berputar, dua bayangan hitam muncul dari mereka, di sekitar mereka, ada dua sosok, seperti bayangan. Mereka kerasukan. Seorang lelaki tua berkata. Mereka tidak dikhianati, tetapi dua orang yang keluar untuk menanyakan berita tersebut ditangkap oleh ras alien, dan kemudian mereka dirasuki, dan alamat pintu masuk ke dunia kecil dikeluarkan. Saat ini, kedua pria besar itu juga bangun. Ketika mereka melihat Luming, mereka langsung mengerti bahwa mereka telah digunakan dan menemukan pintu masuk ke dunia kecil. Ah! Kedua pria itu meraung, mata mereka merah, dan mereka berperang melawan ras alien. Mereka tidak bisa menerima itu semua. Namun, seorang alien dari kerajaan besar kerajaan mengambil dua telapak tangan dan langsung membunuh kedua orang besar itu. Hei, hei, sisa kejahatan surga, kamu masih ingin melarikan diri, bunuh, jangan lepaskan salah satu dari mereka. Seorang alien di Kekaisaran Besar melambai. Tiba-tiba, tentara asing, menuju Luming, mereka membunuh. Bergegas keluar. Salah satu pemimpin berteriak, dia membunuhnya lebih dulu. Perkelahian pecah lagi, dan kedua belah pihak bertarung dengan sengit bersama. Namun, setelah alien itu terbunuh lagi, Luming dan mereka sama sekali bukan saingan. Bunuh, bunuh, bunuh. Luming bermata merah, bersenjatakan senjata panjang, dan dia selalu dibunuh oleh orang lain. Dia memiliki darahnya sendiri dan darah orang lain. Dia terus menjalankan kitab suci kuno dan memperbaiki luka, seperti mesin pembunuh, tidak pernah lelah. Luming tidak tahu berapa banyak orang asing yang telah dia bunuh, tetapi jumlah orang di sekitarnya semakin berkurang. Setiap jangkrik juga mengalami kerusakan parah, jika bukan karena perlindungan Luming, akan jatuh. Ayo menghalangi, ayo keluarkan mereka dari sini. Kita harus keluar. Kakak laki-laki itu meraung, dan tubuhnya terbakar seperti nyala api. Membakar asal-usul kehidupan. Bukan hanya dia, tetapi tetua lainnya, termasuk mereka yang kuat di kerajaan besar, kebanyakan membakar sumber kehidupan.
Membakar sumber kehidupan, kekuatan bertarung meroket, mereka akhirnya membuat lubang. Cepat keluar, jangkrik apapun, kamu harus selamat. Seorang bos besar berteriak. Ren Chan dan Luming sangat berbakat sehingga mereka tidak bisa mati di sini. Hanya dengan melarikan diri mereka dapat berharap untuk bangkit di masa depan. Kaum muda, adalah harapan. Penatua, penatua. Ren jangkrik menangis sedih. Begitu juga yang lainnya. Senator dan tetua, ini untuk melindungi mereka. Jika tidak, dengan kekuatan bertarung mereka sendiri, harapan untuk keluar akan lebih besar. Saat ini, hidung Luming juga sedikit masam. Dalam 2 tahun terakhir, dia telah terintegrasi ke dalam dunia kecil ini dan sudah memiliki perasaan. Tapi sekarang, orang yang akrab dengan dirinya sendiri sedang sekarat di depan matanya sendiri. Kekuatan, kekuatan, aku butuh kekuatan tertinggi. Luming meraung di dalam hatinya. Jika tidak ada kekuatan, dapat diramalkan jika surga Taking hancur di masa depan, maka Yuanji akan sulit untuk melarikan diri. Saat itu, kerabat, sahabat, dan kekasihnya tidak akan bisa melindungi mereka. Ini tidak bisa diterima olehnya. Bergegas keluar. Seorang bos besar berteriak. Membunuh. Luming, Ren Chan dan yang lainnya, dengan raungan, menuju celah untuk membunuh. Hentikan mereka. Asing kuat, serangan gila, tetapi mereka diblokir oleh para tetua. Luming dan sekelompok orangnya, menuju dampak gila jalan, di depan beberapa karakter di kerajaan besar jalan. Sepanjang jalan, masih ada orang yang sekarat, tapi mereka bertekad. Akhirnya, mereka bergegas keluar dari pengepungan, tetapi para tetua, dan tetua lain dari kekaisaran besar, telah tenggelam oleh ras alien dan tidak dapat dilihat. Mereka tahu bahwa sebagian besar sesepuh dan sesepuh tidak akan selamat. Membunuh. Di kejauhan, ras alien mengejar mereka, dan situasinya masih sangat kritis. Kemana kita akan pergi? Ada ras alien di mana-mana. Kemanapun kamu pergi, kamu akan mati. Banyak orang terlihat pucat, bahkan jika mereka bergegas keluar, mereka tetap tidak bisa pergi. Ke negeri senja. Pada saat ini, Luming membuka mulutnya dan menyebar ke seluruh penonton. Mata banyak orang tidak bisa tidak melihat Luming. Memasuki senja, itu adalah area terlarang pertama di alam semua jiwa. Itu penuh dengan krisis. Mereka yang memasuki tempat itu akan mati dan mati. Sebelumnya, sejumlah besar orang kuat asing memasuki kedalaman negeri senja, dan akhirnya menderita kerugian besar. Bahkan Kaisar Surga pun jatuh. Apakah mereka masuk dan mencari kematian? Jika kita lari ke tempat lain, kita pasti tidak akan melarikan diri. Cepat atau lambat, kita akan disusul, dan hanya ada satu cara untuk mati. Hanya saat kita memasuki kedalaman senja, barulah kita bisa mati dan selamat. Kalau tidak, kita tidak punya kesempatan. Luming berbicara dengan suara tegas. Ya, ayo kita lakukan. Kita tidak punya waktu untuk terburu-buru ke dalam senja. Biarkan jangkrik minum. Pergi. Hanya beberapa kaisar yang tersisa, juga membuat keputusan, menjelang senja. Di area belakang, balapan asing tak henti-hentinya mengejar, sudah mendekat. Satu sisi melarikan diri, saat mengejar, ada orang yang jatuh. Ayo angkat bagian belakang. Beberapa kaisar agung datang ke belakang untuk memblokir ras alien. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya saat senja. Itu penuh dengan energi medan yang menakutkan. Itu bisa membunuh orang tanpa terlihat. Namun, karena serangan ras alien, Sheng Sheng mengubah struktur medannya. Ada jejak resistensi lubang di mana-mana, dan energi medan menghilang. Mereka berjalan di sepanjang jalan yang dibuka oleh bangsa lain. Kalau tidak, mereka akan mati di bawah kemampuan lapangan. Sepanjang jalan menuju dampak, terus-menerus jauh ke dalam senja. Namun setelah menempuh perjalanan jauh, mereka bertemu dengan sekelompok orang asing. Di jalan ini dibuka oleh bangsa lain, ada juga bangsa lain yang menjaganya. Melihat Luming dan mereka, orang asing ini meraung untuk membunuh mereka. Ada musuh yang kuat di depan dan pengejar di belakang. Hari ini, hanya ada satu perang. Lari untuk itu. Luming memimpin, alisnya bersinar dan Kaisar Surga terbang keluar. Sekarang, aku harus menggunakan tubuh Kaisar Surga. Untungnya, dalam beberapa tahun terakhir, ketika Luming bebas, dia akan menyimpan energi untuk tubuh Kaisar Tiandi. Luming membunuh begitu banyak orang asing di kerajaan Kaisar yang sebenarnya, dan mendapatkan batu kristal jenis lain. Jumlahnya luar biasa, dan terus-menerus diubah menjadi energi tubuh Kaisar. Dalam lebih dari 2 tahun, energi yang tersimpan dalam tubuh Kaisar Tiandi telah mencapai 55% yang mencengangkan. Dengan energi yang begitu melimpah, kekuatan alam yang luar biasa dan teror alam. Luming terintegrasi ke dalam tubuh Kaisar Surga. Tubuh Kaisar memegang pedang dan memotongnya dengan satu pedang. Sejumlah besar orang asing di bawah Kaisar terbunuh. Boneka yang sangat kuat. Biarkan jangkrik dan yang lainnya bersenang-senang, mereka juga mengira Kaisar adalah boneka.
Lu Ming mengendalikan tubuh Kaisar Surga dan memimpin pertarungan. Tubuh Kaisar Tian kokoh dan abadi. Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan pertahanan, selama dia bergegas untuk membunuhnya. Bab 2298, Subscribe Penatua. Tubuh Kaisar Surga, yang menyimpan 55% energinya, sungguh menakjubkan. Seorang Kaisar Bintang 1 alien bergegas mendekat dan dibunuh oleh Lu Ming dengan pedang. 55% energi meledak, cukup untuk membunuh 3 bintang. Membunuh. Dengan Lu Ming, ras alien di depannya akhirnya dikalahkan, dan mereka bergegas maju. Namun, mereka kehilangan banyak orang karena dihadang di depan dan dikejar oleh alien di belakang. Ada orang jatuh. Sekarang, jumlahnya kurang dari 3.000. Di seluruh dunia kecil, jumlah orangnya luar biasa. Secara alami, ada lebih dari 3.000 orang. Namun, beberapa kultivasi terlalu rendah, adalah kerajaan nyata yang kuat ke dunia kecil. Tapi ini juga sangat berbahaya, karena selama kaisar yang sebenarnya terbunuh, semua orang di dunia kecil akan mati. Oleh karena itu, kami tidak tahu berapa banyak orang dan hewan yang mati di sepanjang jalan. Angka tak berujung. Ini adalah 2 perang dunia, sangat kejam. Saat alien menyerbu surga, makhluk yang jatuh dari langit tidak ada habisnya dan tidak bisa dihitung. Kurang dari 3.000 orang, semua cara untuk membunuh, menuju kedalaman senja. Tetapi setelah beberapa saat, aku bertemu dengan sekelompok orang lain. Tidak ada jalan. Jalan ini dibuka oleh berbagai ras. Secara alami, ada berbagai suku yang menjaganya. Tapi lebih berbahaya pergi ke tempat lain. Energi medan senja bisa mencekik segalanya. Mereka berjuang keras, berjuang dengan darah, bergegas ke masa lalu, dan ratusan orang tinggal di sini selamanya. Untungnya, setelah menghadapi beberapa kelompok ras alien secara berurutan, Lu Ming tidak bertemu dengan ras alien lain di depannya. Lu Ming membunuh bagian belakang dan berperang melawan ras alien yang mengejarnya. Bunuh ke belakang, energi fisik Kaisar, benar-benar habis, tidak bisa dikendalikan. Lu Ming hanya bisa menyingkirkan tubuh Kaisar Surga. Saat ini, dia tidak tahu berapa banyak ras alien yang telah dia bunuh. Di belakang, hanya tersisa sekitar 2.000. Ini kerugian besar. Dan saat ini, mereka akhirnya sampai di kedalaman senja. Di depan mereka, satu persatu, pegunungan bergelombang dan terus-menerus. Sesampainya di sini, orang-orang asing itu berhenti dan akhirnya mundur. Di mata orang asing itu, orang melihat kepanikan dan ketakutan. Lu Ming dan yang lainnya sudah bangun dan tidak berani melakukan kecerobohan sedikitpun. Pegunungan ini terlihat, bagaimana bisa terlihat seperti makam besar. Beberapa orang berbicara, suaranya agak kering. Orang lain diam. Memang, gunung-gunung ini, satu demi satu, benar-benar terlihat seperti kuburan besar. Meski tidak ada batu nisan atau apapun, bentuknya sangat mirip. Kurasa tidak. Bagaimana gunung-gunung ini, yang begitu megah, menjadi makam yang hebat. Setelah beberapa saat, seseorang mulai berbicara, dan ragu. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Seseorang bertanya. Jika ras alien mundur, mari kita istirahat dan memulihkan kekuatan kita. Beberapa dari kita akan beristirahat dan beberapa akan berpatroli di seluruh dunia. Jalan panjang menuju kekaisaran besar. Sekarang, di antara mereka, hanya ada 3. Orang-orang mengangguk. Sekarang, itu saja. Mereka hendak mengatur istirahat ketika tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang tumpul dari pegunungan. Mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa beristirahat. Mereka berkumpul dan berjaga-jaga. Ledakan. Beberapa gunung agung bergetar dan terbelah di mata orang-orang yang terkejut. Mengaum. Di celah-celah gunung, terdengar suara gemuruh, dan roh yang mengerikan dan ganas itu meledak. Itu sangat mengerikan dan membuat jantung orang berdetak lebih cepat. Ada semacam teror besar. Mengaum, mengaum, mengaum. Dalam gemuruh beberapa gunung berturut-turut, gunung-gunung bergetar dan bahkan bumi bergetar. Awan di langit langsung tersebar, dan ruang itu muncul serangkaian retakan yang ganas. Di antara gunung-gunung itu, tampaknya ada beberapa binatang buas yang tidak aktif. Apa ini? Ini. Suara seseorang bergetar. Mereka mendengar berita yang pernah mereka dengar sebelumnya. Beberapa waktu lalu, ras alien pergi ke kedalaman negeri senja, namun pada akhirnya gagal. Di kedalaman senja, ada makhluk mengerikan yang terbangun, dan ras alien serta kaisar surga jatuh di sini. Sekarang, apakah itu jenis makhluk? Mereka menjadi pucat. Mereka benar-benar putus asa. Ada orang lain di belakang dan makhluk seperti itu di depan mereka. Namun, mereka tidak bermaksud menyalahkan Lu Ming. Bahkan jika mereka tidak mengambil jalan ini dan bergegas ke tempat lain di surga semua jiwa, mereka tidak akan bisa pergi, dan mereka akan dikalahkan oleh ras lain. Jika mereka bertemu kaisar langit asing, mereka tetap akan mati. Sejak ras alien menemukan pintu masuk ke dunia kecil, nasib mereka tampaknya telah hancur, sama seperti makhluk lain di dunia.
Mengaum. Di pegunungan itu, terdengar serangkaian raungan yang mengerikan, dan kemudian, beberapa sosok keluar dari sana. Tiba-tiba, nafas kematian yang mengerikan pecah dengan gila-gilaan, menutupi dunia. Banyak praktisi yang lemah langsung memuntahkan darah. Itu, Terrans, tidak, zombie. Seseorang berteriak dan terkejut. Gunung dari sosok, bukanlah binatang besar, tipe dewasa, tinggi, lebih dari 2 meter. Namun, sosok-sosok ini ditutupi dengan rambut emas panjang, dan mata mereka merah karena darah, dan roh kematian dan roh jahat tidak dapat diubah. Ini jelas zombie. Gunung-gunung ini adalah kuburan yang sangat besar. Di kuburan, orang-orang kuat dimakamkan dan menjadi zombie setelah kematian mereka. Luming dan pikiran mereka berubah satu demi satu. Tapi keberadaan macam apa yang dibutuhkan untuk berubah menjadi zombie yang begitu mengerikan, bahkan Kaisar Alien, jatuh di sini. Mengaum. Sebanyak 5 zombie, mata merah darah, menatap Luming dan mereka, roh jahat yang mengerikan, menyebar ke arah mereka. Tidak baik. Kaisar besar lainnya bergegas ke depan dan terengah-engah, mencoba menghentikan roh jahat itu. Namun, ketika mereka diserbu oleh roh ganas, beberapa kaisar besar terkejut dengan keras dan mundur berulang kali, menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Itu hanya roh yang ganas, dan mereka tidak bisa menolaknya. Kekuatan zombie ini sangat mengerikan. Namun, para zombie ini, kekuatannya luar biasa, tetapi mereka tidak sepintar biasanya. Dengan raungan, roh jahat menjadi lebih kuat dan berubah menjadi kesempatan membunuh yang dingin. Tidak, kembali. Seorang kaisar agung meraung. Mengaum. Kelima zombie itu meraung dan bergerak, seperti kilatan petir, bergegas menuju kerumunan, dengan kecepatan mencapai titik ekstrim. Selesai. Sebuah pikiran melintas di kerumunan. Zombie-zombie ini, kekuatannya luar biasa tak tertandingi, mereka tidak bisa melawan, mereka akan mudah robek. Hentikan. Saat itu, jauh di tengah senja, terdengar suara gemuruh. Kemudian, kelima zombie itu tiba-tiba berhenti, melayang di udara. Sua. Jauh di senja hari, di balik pegunungan yang menjulang tinggi, setidaknya ada lebih dari selusin sosok yang menerobos langit. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap, mereka mendatangi kerumunan. Bab 2299, Subscribe Penatua. Terrans. Biarkan jangkrik menangis, yang lain juga heboh. Dia adalah seorang pria, dan seorang pria. Mereka penuh dengan esensi kehidupan yang kuat. Mereka bukan zombie, tapi Terrans asli. Mereka tidak menyangka ada Terrans di kedalaman senja, dan sepertinya zombie yang kuat itu masih mendengarkan perintah mereka. Itu adalah Terrans, dan mereka selamat. Lebih dari 10 pria besar mendekat, dan mereka semua membungkuk terlebih dahulu kepada zombie, yang luar biasa. Setelah itu, lebih dari 10 orang memandang Luming dan mata mereka penuh dengan kesalahan. Apakah kamu sistem hukum? Beberapa waktu lalu, apakah kamu mengganggu tidur leluhurmu? Kepala pria besar membuka mulutnya dengan suara dingin. Sistem aturan, apakah leluhur tidur? Luming, Ren Chan dan lainnya, dia sangat terkejut. Apa maksud pria besar ini? Mengapa mereka sistem hukum? Ini sangat aneh. Bukankah pihak lain mempraktikkan sistem hukum? Dan leluhur tidur, maksudmu zombie itu? Tuan, beberapa waktu lalu, bukan kami yang mengganggu tidur nenek moyangmu, tapi orang lain. Setiap jangkrik berkata, alien apa? Kepala pria parubaya itu ragu. Menurutku, merekalah yang ada dalam sistem hukum, dan tidak ada orang baik. Pertama-tama hancurkan mereka semua dan berikan mereka kepada para tetua untuk diinterogasi, untuk melihat konspirasi macam apa yang mereka miliki. Pria besar lain menelepon. Tidak buruk. Pria besar lainnya juga mengangguk, yang membuat wajah Luming berubah. Pria terkemuka itu mengangguk. Tiba-tiba, lebih dari 10 pria besar bergerak, secepat kilat, dan muncul ke segala arah Luming. Ledakan. Lebih dari selusin pria besar meledak dengan nafas yang luar biasa dan suara guntur. Dari mereka, kolom darah dan gas meledak ke langit seperti asap. Itu adalah darah murni, lebih dari 10 pria besar, seperti lebih dari 10 naga pria Archaean, penuh darah, membentuk tekanan yang mengerikan. Tisiu, Taigul Tisiu, mereka adalah Taigul Tisiu. Seorang kaisar agung berseru. Yang lain juga terkejut. Taigul Tisiu, orang-orang ini adalah Taigul Tisiu. Pantas saja orang-orang ini menyebutnya sistem hukum, sistem budidaya kuno dan sistem hukum. Mereka adalah dua sistem kultivasi yang sangat berbeda. Namun, kultivasi tubuh kuno telah lama hilang. Saat ini, hanya sedikit orang yang masih memilikinya, dan juga sangat sedikit orang yang berlatih. Di sini, ada lebih dari 10 gaya Archean. Tuan,
Kamu salah paham dengan aku. Kami dikejar dan dibunuh saat pertama kali datang ke sini. Yang mengganggu kamu memang ras alien. Seorang kaisar agung menjelaskan. Napas lebih dari 10 pria besar ini begitu menakjubkan sehingga mereka sangat kaya akan ki dan darah, seperti manusia naga. Otot mereka bergetar sedikit, dan mereka benar-benar mengeluarkan raungan yang mengerikan. Itu karena otot bergetar sangat cepat sehingga membombardir udara. Ini adalah archean murni. Menurut legenda, kultivasi tubuh kuno, kultivasi murni tubuh, ki dan darah seperti naga, kekuatan tubuh luar biasa. Di tubuh mereka, tidak ada kekuatan seperti kekuatan suci dan kekuatan dunia, tetapi mereka masih bisa terbang melintasi langit, bahkan menghancurkan kehampaan. Ini dagingnya. Otot mereka bergetar, beresonansi dengan ruang, dan membiarkan tubuh mereka terbang di udara. Mereka telah menggunakan tubuh mereka secara ekstrim. Inilah yang terjadi dengan lebih dari 10 pria besar di depan kami. Jelaskan, jangan paksa kami untuk pergi. Kepala Han acuh tak acuh, dengan nafas yang mengerikan, menutupi dunia. Dia jelas memiliki sosok yang sama dengan orang biasa, tetapi membuat orang merasa sedang menghadapi raksasa liar. Mengaum, mengaum. Kelima zombie itu juga mengeluarkan raungan dan nafas yang mengerikan, menutupi Luming dan yang lainnya. Wajah semua orang berubah. Kelima zombie ini sangat kuat. Dengan lebih dari 10 pria besar, mereka tidak bisa melawan mereka. Jika mereka melakukannya, mereka akan mati. Bagaimanapun, mereka semua adalah manusia, lebih baik daripada jatuh ke tangan ras asing. Yah, ayo pergi bersama mereka. Akhirnya, beberapa kaisar mengangguk dan berencana untuk pergi bersama. Ikutlah dengan kami. Orang hebat, sang pemimpin, harus pergi jauh ke dalam senja. Luming dan yang lainnya mengikuti, sementara orang besar lainnya tertinggal dan memblokir retret mereka. Mereka terbang menuju pegunungan seperti kuburan, dan kelima zombie, ketika mereka terbang ke pegunungan, memasuki celah pegunungan satu demi satu, dan pegunungan ditutup satu persatu. Apakah zombie-zombie ini yang ditebak oleh praktisi budaya kuno yang kuat Luming? Tubuh-tubuh archean sangat kuat, dan sulit membusuk setelah kematian. Zombie ini, yang sangat kuat, mungkin merupakan hasil dari perbaikan tubuh archean setelah kematian. Orang kuat yang mempraktikkan sistem hukum tidak begitu kuat. Bahkan jika dia menjadi zombie setelah mati, dia tidak akan sekuat itu. Terlebih lagi, zombie ini tampaknya tidak memiliki kecerdasan, tetapi mereka mengikuti perintah orang-orang besar itu, yang menyebut zombie itu nenek moyang mereka, yang bahkan lebih jitu. Sekelompok orang telah menuju ke dalam, melintasi pegunungan itu, muncul di depan kami, masih pegunungan. Ada begitu banyak gunung, tidak setiap gunung memiliki zombie yang kuat. Seseorang berbisik, penuh keterkejutan. Jika demikian, itu akan mengerikan. Tidak heran ras alien akan sangat menderita di sini. Setidaknya mereka terbang melewati ratusan gunung. Di depan mereka, ada sebuah gerbang batu besar yang dikelilingi oleh beberapa gunung. Gerbang batu terbuka, di dalamnya terdapat pusaran air yang gelap. Ini adalah pintu masuk ke dunia kecil. Luming dan yang lainnya pindah. Orang pertama, yang pertama memasuki gerbang batu, lalu, Luming dan mereka juga memasuki gerbang batu satu persatu. Setelah melangkah ke gerbang batu, saat berikutnya, mereka tiba di sebuah lapangan besar. Di sekitar alun-alun, sudah ada banyak orang. Mereka adalah pria parubaya dengan darah yang kuat. Orang dapat melihat bahwa mereka semua adalah sistem kuno. Sungguh menakjubkan bahwa ada dunia kecil di tempat semua jiwa, area terlarang pertama, dan tempat senja. Sungguh menakjubkan bahwa ada banyak bangunan archean. Kamu datang denganku. Orang pertama berdiri di depan orang banyak, dan bersama mereka dia terbang ke depan. Ruang ini, bukan, apakah ini dunia kecil yang dilahirkan secara alami oleh langit dan bumi? Luming merasa semakin terkejut. Ada banyak dunia kecil di dunia ini. Kebanyakan dari mereka dibudidayakan oleh manusia. Jika kamu mencapai kerajaan kaisar yang sebenarnya, kamu dapat mengolah dunia kecil yang relatif stabil. Namun, ada juga sejumlah kecil dunia kecil yang tidak diolah oleh manusia, tetapi dilahirkan secara alami oleh langit dan bumi. Misalnya, ketika surga lahir, beberapa dunia kecil akan lahir dan melekat pada surga. Namun, hanya ada sedikit dunia kecil seperti itu. Gaya hidup archean adalah kelahiran alami langit dan bumi. Bab 2300, Subscribe Penatua. Setelah terbang beberapa saat, sebuah kota besar muncul di depan. Di kota, segala macam bangunan batu menjulang dari langit, padat, tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Dari kejauhan, orang-orang kota datang dan pergi, jumlahnya sangat banyak. Di sini, seperti dunia nyata, seperti negara besar. Menurut legenda, ada banyak sistem budidaya pada periode Taegu. Misalnya, budaya Taegu, Taegu Wudao, Taegu Yaodao, Jalan Ajaib Taegu, Del. Banyak metode budidaya yang mekar dan berkembang.
Belakangan, sistem hukum bangkit dan berkembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Karena sistem kultivasi kuno, semua aspek persyaratannya sangat tinggi, kondisi kultivasinya keras, lagi pula hanya sedikit orang yang bisa berlatih. Tetapi persyaratannya tidak terlalu tinggi, selama beberapa bakat dapat berlatih, pertumbuhan alami sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi sistem hukum untuk menjadi sistem kultivasi pertama yang kuat. Di mana ada orang, di situ ada sungai dan danau. Di antara sistem-sistem besar, pertempuran tidak terhindarkan, dan kemudian, perang besar pecah. Sistem besar Archean, dan sistem hukum. Perang itu mengguncang bumi, tetapi pada akhirnya berakhir dengan kemenangan besar dari sistem hukum. Di sistem lain, banyak dari mereka telah rusak dan hancur. Perlahan, mereka semakin lemah dan semakin lemah. Hingga saat ini, belum banyak orang yang mempraktikkan sistem kuno tersebut. Tapi di sini, ada dunia seperti itu. Apakah kamu tinggal di sini di Taegu? Imajinasi orang-orang sedang berjalan lancar. Setelah itu, mereka terbang ke kota. Banyak orang memandang Luming dengan rasa ingin tahu dan berbisik satu persatu. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah alun-alun. Ada banyak orang di alun-alun. Ada orang tua, pria parubaya dan orang muda. Satu persatu, ki dan darah melimpah, seperti manusia naga. Bahkan jika orang tua itu memiliki rambut seputih salju, kulitnya halus dan penuh otot, seolah-olah penuh dengan kekuatan yang tak terbatas. Lebih tua. Pria terkemuka mendatangi beberapa pria tua dengan rambut seputih salju dan membungkuk untuk melapor. Kemudian dia menceritakan kisah Luming dan yang lainnya secara detail. Setelah mendengarkan, beberapa tetua mengangguk, dan salah satu dari mereka mendatangi Luming dan yang lainnya. Beberapa waktu lalu, apakah kamu mengganggu tidur leluhur? Tanya orang tua itu. Tuan, ini bukan kita. Luming dan pihak mereka, jalan kaisar yang hebat. Bukan kamu. Beberapa waktu lalu, leluhur kami diganggu dan keluar dari makam, mengaum dan berkelahi dengan orang. Kali ini, kami mengirim seseorang untuk memeriksamu. Kami baru saja melihatmu dan mengatakan itu bukan kamu. Wajah lelaki tua itu tenggelam. Tuan, ini benar-benar bukan kami. Bukan kami yang menyerang di sini. Kami dikejar dan dibunuh oleh orang lain, jadi kami melarikan diri ke sini. Seorang kaisar agung menjelaskan. Alien apa? Apakah itu binatang dewa? Di antara kamu, ada banyak dewa dan binatang buas. Orang tua itu bingung dan memandang Luming di antara mereka. Ini bukan binatang supernatural, ras alien, tapi ras dari dunia lain. Ini ganas dan brutal. Sebagian besar wilayah surga telah diduduki oleh negara lain, dan banyak makhluk yang mati dalam pertempuran. Kaisar menjelaskan. Apa, ras dari dunia lain? Wajah lelaki tua itu sangat berubah. Di bagian pinggir, selain perbaikan bodi kuno, bagian muka juga berubah. Aku telah hidup dalam pengasingan sejak Perang Dunia Pertama di Taegu. Sekarang, apa yang terjadi dengan dunia luar? Tanya orang tua itu. Hati orang-orang tergerak. Tidak heran pihak lain tidak mengetahui bahwa alien, yang berasal dari tahun-tahun Taegu, telah hidup dalam pengasingan di sini. Taegu jauh lebih tua dari zaman kuno. Selama periode Taegu, ras alien belum menginvasi. Tuan, ini seperti ini. Kaisar Agung, ketika dia akan menyerang negara lain di zaman kuno, menjelaskannya secara rinci. Kemudian dia memberitahu mereka bagaimana mereka dikepung, bagaimana mereka dikalahkan, dan bagaimana mereka melarikan diri ke kedalaman senja. Orang tua itu, serta praktik kuno lainnya, mendengarkan dengan cermat. Setelah mendengarkan, wajahnya menjadi sangat berat. Tuan, hari ini, ada 8 wilayah surga yang ditempati oleh orang asing, dan surga semua jiwa telah ditempati sebelum tahun-tahun tanpa akhir. Sekarang, banyak sekali dunia kecil dan daerah terlarang lainnya semuanya ditempati oleh orang asing. Hanya tanah senja ini yang tidak ditempati. Kurasa begitu ras alien pasti tidak akan melepaskan tempat ini, dan akan mengerahkan banyak orang kuat untuk menyerang di sini. Petik 2. Jalan Kaisar Agung. Wajah lelaki tua itu tidak pasti. Setelah beberapa saat, dia berkata, apa yang kamu katakan itu benar atau salah? Jelas, mereka masih skeptis. Dalam Perang Dunia Pertama, Taikut Tisiu dikalahkan oleh sistem hukum. Mereka tidak menyukai orang-orang dalam sistem hukum. Setiap kata itu benar. Kata Kaisar Agung, yang lainnya juga mengangguk, sua. Saat ini, beberapa pria besar yang terbang ke sini menghadapi sedikit kepanikan. Laporkan kepada yang lebih tua, ada sejumlah besar orang kuat di tempat leluhur tidur. Aku tidak tahu klan mana yang mereka serang tempat leluhur tidur. Seorang pria besar melaporkan. Apa, panggil yang kuat untuk menghadapi musuh. Pria tua panjang itu meraung, dan suaranya menyebar jauh. Segera, suara lonceng terdengar di kota. Sua. Di kota, gedung-gedung, terbang keluar dari sosok yang padat, sosok yang tak terhitung jumlahnya, terbang ke pintu keluar dunia.
Begitu banyak pria kuat. Lu Ming dan mereka diam-diam terkejut. Di antara mereka, beberapa orang mengerikan, benar-benar karakter dari Kerajaan Kaisar Agung, dan bahkan beberapa yang kuat dari Kerajaan Kaisar Surga. Awasi mereka, jangan biarkan mereka berkeliaran. Penatua memerintahkan orang-orang di sekitarnya, dan kemudian dia bangkit dan pergi ke dunia. Di sekitar, ada lebih dari 10 pria besar yang menatap Lu Ming dan lainnya. Lu Ming dan mereka sedang menunggu dengan tenang. Dalam 2 hari terakhir, mereka melihat sejumlah besar sosok terbang kembali ke kota. Tampaknya kita telah memenangkan pertempuran. Taibu Tixiu sangat kuat. Mata jangkrik yang indah berkedip, jalan. Orang lain juga senang. Bagaimanapun, Taibu Tixiu juga merupakan ras manusia, yang lebih baik dari ras lain. Saat ini, ada beberapa sosok, terbang di atas, yang di tengah adalah seorang pemuda. Orang-orang muda terlihat berusia 20-an. Mereka besar dan berotot, mereka tampaknya penuh dengan kekuatan tak terbatas. Dia terbang ke Lu Ming dan lainnya. Dia memandang mereka dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Tetua meminta aku untuk mengirim pesan. Dia percaya bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Dalam situasi hari ini, semua kelompok etnis di surga harus bersatu satu sama lain, sehingga kamu dapat dengan bebas bergerak di sini. Masa depan, dan aku akan mengatur akomodasi untuk kamu." Ren Chan dan yang lainnya sangat gembira. Itu disimpan. Jelas, orang-orang kuat dari budaya Archean pergi berperang melawan bangsa lain dan akhirnya mempercayai kata-kata mereka dan setuju untuk menerimanya. Saudaraku, aku tidak tahu apa yang terjadi di luar. Lu Ming melangkah keluar dan bertanya. Ras alien di luar telah dipukul mundur oleh yang kuat dan tubuh suci leluhur. Jalan pemuda. Kurasa suku asing akan menambah pasukan mereka dan mengirimkan yang lebih kuat. Lu Ming Dao, wajahnya masih sedikit bermartabat. Bab 2301, Subscribe Penatua. Pemuda itu mengangguk dan berkata, para tetua sudah berpikir bahwa selanjutnya, mereka akan mengirim sejumlah besar orang kuat untuk menjaga tempat nenek moyang mereka tidur. Pada saat yang sama, para tetua juga memikirkan tindakan pencegahan lainnya. Oke, aku akan membawamu ke tempat di mana kamu tinggal dulu. Kemudian, pemuda itu berbalik dan terbang ke suatu arah. Lu Ming dan yang lainnya mengikutinya. Dalam perjalanan, mereka mengetahui nama pemuda itu, bernama Hong Lu. Segera, mereka sampai di tanah terbuka, di mana terdapat rumah-rumah batu besar, tidak ada yang tinggal. Lu Ming dan mereka tinggal di sini sementara. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan mereka telah berada di sini selama lebih dari 10 hari. Hong Lu sangat ingin tahu tentang Lu Ming, terutama tentang dunia luar, jadi dia sering datang untuk menemukannya. Lu Ming, Ren Chan dan Hong Lu semuanya adalah anak muda. Secara alami, mereka dapat berbicara satu sama lain dan menjadi akrab satu sama lain. Lu Ming dan rekan-rekannya telah belajar banyak tentang dunia. Sejak kekalahan mereka dalam Perang Dunia Pertama di Taegu, mereka hidup dalam pengasingan di kedalaman senja. Tempat senja, area terlarang paling berbahaya di tanah semua jiwa, penuh dengan fungsi lapangan yang mengerikan. Tidak ada yang menemukan bahwa ada sejumlah besar reklusi Archaean di sini. Pintu keluar dunia yang merupakan tempat dimakamkannya leluhur tubuh Archean memang merupakan tempat dimakamkannya orang-orang kuat dari kelompok Archean. Banyak praktisi Archean yang kuat jatuh dan terkubur di sana. Di bawah pengaruh energi medan yang luar biasa, tubuh orang-orang kuat itu akan berubah menjadi zombie. Para zombie tersebut, meskipun tidak memiliki kecerdasan, memiliki cara khusus untuk berkomunikasi dengan zombie tersebut, sehingga dapat mengendalikan zombie tersebut dan membentuk kekuatan tempur yang kuat. Pada awalnya, invasi alien di senja yang dalam, adalah untuk memperingatkan zombie-zombie itu. Zombie-zombie itu bangun, memukul mundur alien. Ketika zombie bangun, mereka terkejut dengan Taigu Tixiu, jadi mereka mengirim seseorang untuk memeriksanya. Mereka kebetulan bertemu Lu Ming dan salah mengira bahwa mereka adalah Lu Ming dan mereka menyerang daerah itu. Selama periode ini, Hong Lu telah meminta informasi dari dunia luar. Lu Ming akan mengetahuinya dan menceritakannya lagi. Alien, sangat kejam, sangat dibenci, harus dibunuh. Hong Lu meraung marah. Kakak Lu, Nona Ren Chan, bisakah aku mengajakmu berkeliling? Rasakan pemandangan dan adat istiadat kami. Hong Lu diundang. Bagus. Ren jangkrik, dia juga penasaran di sini, tapi hanya pendatang baru, dia tidak berani jalan-jalan. Lu Ming juga mengangguk. Segera, Hong Lu memimpin, dan kerumunan berbalik. Kebanyakan dari mereka sangat sederhana. Ketika mereka melihat Lu Ming, mereka memandang mereka dengan rasa ingin tahu, tersenyum dan mengangguk. Mereka membuat belokan besar di kota, dan kemudian sampai di tanah yang luas. Ini adalah tempat latihan sistem kuno. Tempat latihannya sangat luas. Ada banyak orang yang berlatih, tetapi kebanyakan dari mereka masih muda. Ada yang berusia 2 atau 3 tahun, ada juga yang berusia 5 atau 6 tahun, 7 atau 8 tahun, yang tertua juga remaja.
Yang memejutkan Luming, kekuatan anak-anak ini luar biasa. Luming melihat seorang anak berusia 4 atau 5 tahun berlarian dengan pantat telanjang dan tripod puluhan ribu jin. Seorang anak berusia 7 atau 8 tahun, membawa bukit, seperti lalat. Satu persatu, itu luar biasa. Biarkan Luming dan Renchan menganga. Sejak usia 1 tahun, kita harus meletakkan dasar, merendam dalam cairan roh dan memoles tubuh kita. Sejak usia 3 tahun, kita harus mempraktikkan metode kultivasi tubuh. Semua pencapaian kita berada di atas tubuh, jadi kita memiliki kekuatan yang lebih kuat. Honglu menjelaskan sambil tersenyum, cukup bangga. Ya itu. Luming menghela nafas. Perbaikan tubuh kuno, tubuh tak tertandingi, sangat kuat. Untuk mengolah sistem hukum, dengan peningkatan kultivasi, tubuh juga akan disempurnakan dan secara bertahap menjadi lebih kuat. Setelah mencapai ranah Kaisar Wu, mengolah tubuh spiritual memiliki berbagai efek magis dan vitalitas yang kuat. Namun, hanya berbicara tentang tubuh fisik, Luming menemukan bahwa, belum lagi Kaisar Wu, tubuh fisik banyak orang suci bela diri tidak sekuat beberapa anak berusia 7 atau 8 tahun di sini. Dan para remaja itu, tubuh fisiknya bahkan lebih menakjubkan. Menyentuh. Di langit, dua sosok sedang bertarung sengit. Dua remaja berusia 15 tahun, di langit terus bertabrakan, seperti dua jenderal pelangi, kecepatannya luar biasa. Ini setara dengan kekuatan tempur Tanah Suci Dinasti Ming, dan penggunaan tubuh fisik semacam ini sangat luar biasa. Luming melihatnya dengan hati-hati dan takjub. Kedua remaja ini, yang baru berusia 15 atau 16 tahun, memiliki kekuatan juang di Tanah Suci Dinasti Ming. Mereka sudah sangat bagus. Terlebih lagi, penggunaan tubuh mereka sangat luar biasa. Otot mereka, dalam getaran yang cepat, beresonansi dengan udara, dengan ruang, memungkinkan tubuh mereka terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Jenis getaran ini sangat halus. Jika bukan karena penglihatan Luming yang luar biasa, dia tidak akan melihatnya. Cara serangan dua orang, sangat sederhana, benar-benar merupakan benturan kekuatan, tinju ke daging. Menyentuh. Setelah beberapa ratus gerakan, mereka berhenti dan pergi mencari tempat untuk melanjutkan kultivasi mereka. Kak Lu, aku dapat merasakan bahwa ki dan darah kamu sangat kaya dan tubuh kamu sangat kuat, yang jauh lebih kuat daripada sistem aturan kultivasi lainnya. Aku sangat penasaran, apakah kamu pernah berlatih metode kultivasi fisik? Honglu menatap Luming dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Honglu adalah ahli pelatihan fisik. Dia sangat sensitif terhadap orang yang kuat secara fisik. Secara alami, dia bisa merasakan bahwa tubuh fisik Luming juga sangat kuat. Aku belum berlatih latihan fisik. Aku hanya kebetulan, tubuh fisik aku lebih kuat. Luming berkata sambil tersenyum. Tubuh rohnya, yang merupakan tubuh roh surgawi kelas 1, memurnikan ki kekacauan di dalamnya, dan awalnya sangat kuat. Setelah itu, Luming ditempa oleh 9 hukum, dan sebagian dari energi darah Zulong dimurnikan, yang membuat tubuh Luming menjadi sangat kuat. Dalam sistem hukum, tidak ada prajurit dengan peringkat yang sama yang dapat dibandingkan dengan Luming. Kakak Lu, bagaimana dengan kontes? Honglu menantikan jalan. Dia tidak bersaing dengan yang kuat dari sistem kultivasi lainnya. Dia selalu sangat ingin tahu tentang seberapa kuat sistem hukum itu. Pada periode Taigu, ia mampu mengalahkan sistem kultivasi lainnya. Bagus. Luming mengangguk, dan dia juga ingin tahu seberapa kuat latihan fisik murni pada periode Taigu. Baode, juga dikenal sebagai budaya kuno, sangat kuat. Pada awal pertempuran 10 tempat di kerajaan Yuan, Luming dan Baode bertarung satu sama lain, yang membuatnya sangat terkesan. Mereka naik ke udara dan bergerak. Di tempat latihan, para remaja itu, anak-anak, tertarik. Kakak Honglu akan bertarung. Kakak Honglu tidak terkalahkan di generasi muda. Dia sudah lama tidak melakukan apa-apa. Kali ini, dia bisa belajar dengan giat. Remaja dan anak-anak itu, satu demi satu, berseru, sangat bersemangat. Bahkan beberapa orang tua tertarik. Honglu, sebagai Tianjiao dengan gaya kuno terkuat di generasi ini, tidak diragukan lagi kekuatan tempurnya. Mereka juga ingin melihat seberapa kuat sistem aturan Tianjiao. Bab 2302, Subscribe Penatua. Kakak Honglu, tolong. Luming melambaikan tangannya. Kakak Lu, hati-hati. Ketika Honglu membuka mulutnya, otot-ototnya sedikit membengkak, dan raungan yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Itu adalah fluktuasi ki dan darah, yang dihasilkan oleh operasi, seperti raungan naga sungguhan. Dan darah sampai saat ini, benar-benar mengerikan, bahkan jika tidak ada hukum kehidupan, tidak ada kitab suci kuno yang abadi, vitalitas luar biasa, luka umum, dapat sembuh dengan cepat. Ledakan. Otot-otot Honglu bergetar, dan tubuhnya meledak ke arah Luming, dan tinju menghantam Luming.
Mata Luming sedikit menyipit, kekuatan dunia batin berubah menjadi ekstrim, dan kekuatan tubuh fisik semuanya dimobilisasi oleh Luming. Selain itu, Luming menggunakan hukum, yaitu hukum kekacauan. Ledakan. Luming juga meninju. Tinju ini adalah kombinasi dari kekuatan fisik Luming, kekuatan dunia dan kekuatan hukum kekacauan. Berdasarkan kultivasi Luming saat ini dan hukum kekacauan di alam ketiga, kekuatan tinju ini juga sangat luar biasa. Menyentuh. Tinju kedua pria itu ditumbuk bersama. Pada saat ini, wajah Luming sedikit berubah. Dia merasa tinju Honglu seperti ratusan gunung. Kekuatan teror bergegas menuju Luming. Bahkan hukum kacau alam ketiga, itu mengejutkan dan hampir menerobos. Tubuh Luming tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dan tubuh Honglu, goyang sedikit saja, lalu stabil. Sungguh kekuatan yang kuat, kekuatan tempur yang kuat. Luming sedikit ketakutan. Prestasi Luming saat ini, meskipun hanya salah satu dari aturan kekacauan, sungguh menakjubkan. Hanya sedikit orang di tingkat yang sama dari alam surga Taking yang dapat menghentikannya, tetapi Honglu memukul baliknya. Kekuatan tempur Honglu, bahkan di wilayah surga Taking, adalah yang tertinggi. Bagus, saudara Honglu, kamu baik-baik saja. Anak-anak dan remaja itu, sudah dipanggil, heboh. Tapi Honglu sendiri memiliki wajah serius. Meskipun dia melawan Luming dengan tinjunya, dia merasa bahwa Luming tidak menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali. Tubuhnya mengandung kekuatan teror. Kakak Lu, kamu seharusnya tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Gunakan kekuatan penuhmu. Jalan Hung. Ayo. Luming hanya memiliki satu kata. Pada saat yang sama, ada cahaya konstan padanya. Hukum susunan, hukum instrumen, hukum penetrasi dan hukum pengerahan tenaga. Hukum ketiga adalah hukum kekuatan dan ketertiban. Napas Luming lebih kuat. Ledakan. 5 aturan digabungkan, memberkati kepalan tangan Luming, dan Luming mengeluarkan kepalan tangan lainnya. Honglu juga menuju Luming untuk membunuh, sebuah ledakan. Menyentuh. Untuk kedua kalinya, kedua pria itu meledak bersamaan. Di persimpangan tinju mereka, ruang terus meledak, memperlihatkan jaring laba-laba seperti retakan. Kali ini, kedua tubuh pada saat yang sama, mundur beberapa langkah. Kemudian keduanya bertengkar lagi. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Tabrakan tinju, sangat langsung, pemboman terus-menerus bersama. Luming tidak menggunakan kekuatan sihir, hukum kehidupan dan hukum kematian, Luming juga tidak menggunakannya. Mereka berjuang selama ratusan langkah, dan akhirnya mereka terikat. Langkah lain, dua orang kembali, Honglu terengah-engah. Senang, senang, sistem aturannya benar-benar luar biasa. Kakak Lu, apakah kamu sudah menggunakan seluruh kekuatanmu untuk memberitahuku? Honglu menatap Luming. Ya, hampir, haha. Luming tersenyum. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyelamatkan muka Honglu di depan anak-anak. Lagi pula, Honglu adalah generasi Taiko yang paling arogan, dan merupakan idola anak-anak ini. Jika Honglu dikalahkan, pasti akan melukai kepercayaan diri mereka. Kalian, aku tahu kita akan bertarung lagi lain kali. Honglu juga terus terang, sambil tersenyum, dia tidak memperhatikannya. Dia memandang Luming dan berkata, tubuh fisikmu benar-benar kuat. Itu tidak lebih lemah dari beberapa latihan fisik. Jika tidak, kamu mencoba berlatih metode kultivasi fisik. Bagaimana? Metode latihan fisik. Luming tertegun. Lihat itu. Honglu menunjuk ke utara, di mana tepi tempat latihan. Ada tebing besar. Jika dilihat dari kejauhan, terlihat banyak karakter yang tertulis di tebing tersebut. Apa yang dicatat di atas adalah pintu kultivasi tubuh. Ayo pergi dan lihat. Jalan Hung. Saudara Hong, ini adalah metode latihan fisik. Aku khawatir tidak cocok bagi kita untuk pergi melihatnya. Lu Mingdao. Setiap sistem memiliki metode penanamannya sendiri. Banyak dari mereka tidak tersebar di luar negeri. Mereka bukan penerus kultivasi fisik. Jika kita melihatnya seperti ini, akan buruk jika kita membuat pantangan. Jalan Honglu, pergi ke tebing dulu. Luming, Ren Chan sangat penasaran, juga ikut pergi, masuk ke bawah tebing. Xiao Tian Suamong. Luming melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa apa yang terekam di tebing adalah metode pemurnian tubuh yang disebut Xiao Tian Suamong. Keterampilan Xiao Tian Suan ini adalah cara yang paling tersebar luas dan cara yang paling cocok untuk meletakkan dasar penanaman gaya archean. Siapapun dapat mempraktikkannya. Ini dibagi menjadi 12 level. Jika kamu tertarik, kamu dapat berlatih dan melihatnya. Ini sangat membantu untuk meningkatkan tubuh. Jalan Hung. Terima kasih banyak. Luming dan Ren Chan saling berterima kasih, lalu perhatikan baik-baik. Sungguh menakjubkan bahwa ada begitu banyak tekanan pada tubuh. Saat dia melihatnya, Luming menghela nafas. Segera, dia menuliskan semua isinya, lalu duduk bersila dan diam-diam mengerti. 2 hari kemudian, Luming mulai berlatih. Pertama-tama,
dia mengoperasikan metode Xiao Tian Suamong yang paling penting. Bersenandung. Ada dengungan dari ototnya, tulangnya, bahkan organ dalamnya. Dengungan ini menjadi kekuatan yang luar biasa, seperti gelombang suara, menembus ke setiap bagian tubuh Luming. Saat ini, Luming merasa mati rasa, seperti tersengat listrik. Tubuhnya, sesuai dengan hukum yang luar biasa, sedikit bergetar. Luming menemukan bahwa tubuhnya semakin kuat secara perlahan, dan beberapa tempat yang sulit untuk ditempa sebelumnya juga semakin kuat. Meski besaran penguatan ini sangat lemah, namun memang semakin kuat. Ini seperti tubuh, dibaptis dan dipoles secara menyeluruh. Segera setelah itu, Luming merasa telah berhasil dalam latihan pertama Xiao Tian Suamong. Selanjutnya, kedua. Luming terus berlatih tingkat kedua. Kedua, Luming menemukan bahwa pemurnian daging lebih menyeluruh. Otot muskuloskeletalnya bergetar dengan frekuensi yang misterius, dan seluruh tubuhnya mati rasa dan gatal. Otot muskuloskeletalnya perlahan berubah. Tahukah kamu, tubuh fisik Luming sangat kuat, tetapi sekarang, ia benar-benar dapat berubah, yang sangat menakjubkan. Segera setelah itu, Luming menjadi yang kedua dan ketiga. Bab 2303, Subscribe Penatua. Setelah 3 hari, Luming Hua berhasil mempraktikkan 3 bagian pertama Xiao Tian Suamong. Di pinggir, merasakan gelombang dari Luming, Hong Lu terkejut. Dalam 3 hari, dia berhasil dalam 3 latihan pertama Xiao Tian Suamong. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan fisik Luming sangat kuat, Hong Lu masih terkejut. Kecepatannya terlalu cepat. Namun, Luming tidak berhenti. Dia benar-benar terpesona. Sepanjang waktu, aku merasa tubuh semakin kuat, dan otot serta tulang kesemutan. Ada gelombang indah yang keluar. Perasaan ini sangat keren dan indah. Luming benar-benar diam dalam latihan, tidak menyadari waktu. Setelah latihan ketiga, Luming mulai berlatih yang keempat, lalu yang kelima dan keenam. Semakin dia berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, semakin besar peningkatannya. Keahlian Xiao Tian Xuan pada awalnya digunakan untuk meletakkan dasar bagi kultivasi fisik, dan untuk mengkonsolidasikan fondasi. Luming, sebaliknya, belum pernah berlatih metode kultivasi fisik sebelumnya. Tubuh fisiknya benar-benar ditingkatkan oleh objek eksternal dan kekuatan eksternal. Dengan cara ini, fondasinya pasti tidak kokoh. Misalnya, ada beberapa sudut mati di bodi dan beberapa tempat yang sangat rahasia yang belum ditempa, sehingga ada kekurangannya. Sekarang, Luming seperti menyisir tubuh lagi. Meskipun kekuatan fisiknya belum terlalu meningkat, kekuatan dan kualitas fisiknya secara kualitatif berbeda dari sebelumnya. Apalagi fondasi Xiao Tian Suamong sangat kuat, dan kekuatan fisiknya mulai meningkat. Ketujuh, kedelapan, kesembilan. Luming membutuhkan waktu setengah bulan untuk mengolah Xiao Tian Suamong ke tingkat ke-9. Selain itu, Luming tidak bermaksud berhenti, dan dia sudah menyerang level ke-10. Ini mengejutkan Hong Lu. Bagaimana mungkin? Hanya dalam setengah bulan, aku telah mengembangkan Xiao Tian Xuan Gong ke tingkat ke-9, dan aku masih berlatih. Ini adalah seorang jenius yang tiada taranya. Aku harus melaporkannya kepada yang lebih tua. Hong Lu bergumam pada dirinya sendiri, lalu segera pergi dari sini untuk melaporkan kejadian tersebut. Tidak lama kemudian, lampu pelangi muncul di sini, dan lebih dari selusin lelaki tua datang, semuanya adalah sesepuh kuno. Begitu karakter ini melihat Luming, mereka semua menatap mata mereka. Ini sudah mencapai berat ke-10. Ini luar biasa. Seseorang yang mempraktikkan sistem aturan dapat mengolah Xiao Tian Suamong ke tingkat ke-10 dalam waktu sesingkat itu. Ini benar-benar jenius. Aku tidak tahu apakah dia berhasil mengolah semua 12 tingkat Xiao Tian Suamong. Selusin pria tua, bersemangat dan kaget. Meskipun Xiao Tian Suamong adalah dasar yang kokoh dari kultivasi tubuh, itu juga merupakan metode yang paling penting. Hanya ketika Xiao Tian Suamong cukup halus, barulah kita dapat mengembangkan metode inti dari kultivasi tubuh. Namun, tidak semua orang bisa berlatih Xiao Tian Suamong dengan sempurna. Nyatanya, sangat bagus bisa berlatih hingga level ke-9. Bisa dibilang jenius dalam latihan fisik bagian atas, dan prestasinya pasti akan luar biasa di masa depan. Adapun kultivasi tingkat tertinggi ke-12, tidak banyak kultivasi tubuh sejak zaman kuno. Masing-masing dari mereka adalah kebanggaan surga yang langka. Jalan Ruhong seperti ini, tapi butuh waktu lebih lama dari Luming. Dalam waktu sesingkat itu, dapatkah Xiao Tian Suamong berlatih ke alam ini, unik? Kerumunan menunggu dengan tenang. Setelah itu, Ren Chan pun menyelesaikan latihannya. Sekarang, dia telah menjadi latihan tingkat ketiga. Jika dia melanjutkan, dia tidak akan bisa menangkap kekuatan indranya dan membutuhkan waktu untuk memolesnya secara perlahan. Ketika dia melihat lebih dari selusin pria tua, menatap Luming sejenak, dia terkejut. Setelah menanyakan tentang Hong Lu, dia mengerti alasannya. Orang cabul. Setiap jangkrik mendesah.
Dia memang tahu metamorfosis Luming, tetapi dia tahu bahwa Luming mengendalikan 3 hukum terkuat, yang juga merupakan tokoh terkenal dalam sistem hukum. Sekarang, Luming sedang berlatih tubuh dan metodenya. Dia sangat tidak normal sehingga dia harus menghela nafas. Luming tidak tahu tentang segala sesuatu di luar. Dia tenggelam dalam kultivasi. Segera, dia menyelesaikan pelatihan ke-10 dan masuk ke pelatihan ke-11. Dia merasa tubuhnya semakin kuat, dan kekuatannya meningkat. Secara khusus, ada setetes darah Zulong di hatinya. Dengan Luming berlatih Xiao Tian Suamong, ada juga jejak energi yang mengalir ke tubuh Luming, yang disempurnakan oleh Luming, yang meningkatkan kekuatan fisik Luming. Yang ke-11, bagi Luming, tidak ada kesulitan, dan dia segera berhasil dikultivasikan. Lalu, yang ke-12. Bersenandung, bersenandung. Itu juga merupakan bagian penting terakhir dari Xiao Tian Suamong. Pada tahap kultivasi ini, tubuh Luming terus bergetar dan berdengung. Dia merasa kekuatan fisiknya sangat kuat. Setelah berlatih Xiao Tian Suamong selama sebulan, Luming akhirnya menyempurnakan Xiao Tian Suamong. Ya, dia berhasil berkultivasi. Ya Tuhan, dalam sebulan, dia akan menyelesaikan kultivasi Xiao Tian Suamong. Bakat ini luar biasa. Bakat kultivasi fisik semacam ini tidak bisa disia-siakan. Aku pikir kita harus mewariskan 7 dewa Suamong kepadanya. Aku setuju. Lebih dari selusin pria tua membuka mulut mereka dengan penuh semangat, dan mata mereka bersinar. Melihat Luming, rasanya seperti melihat harta karun yang langka. Hong Lu kaget. Para tetua sebenarnya ingin mewariskan 7 dewa Suamong kepada Luming. 7 dewa Suamong, sama sekali berbeda dari Xiao Tian Suamong. Xiao Tian Suamong hanyalah metode dasar untuk kultivasi tubuh. Ini tersebar luas dan dapat dipraktikkan oleh semua orang. Namun, 7 dewa Suamong adalah metode inti dari budidaya satu denyut nadi, dan salah satu metode rahasia. Secara umum, hanya jenius dalam satu denyut kultivasi tubuh yang dapat mempraktikannya. Hong Lu sendiri yang mengolah metode ini. Terlihat betapa para tetua sangat menghargai Luming. Dalam waktu 1 bulan, kamu dapat mengolah Xiao Tian Suamong ke tingkat yang sempurna. Dalam sejarah pelatihan fisik, tidak ada bakat yang unik. Bakat ini sangat luar biasa. Jika kamu tidak mempraktikkan metode kultivasi satu pulsa, itu akan sia-sia. Wah! Saat ini, Luming Chang menarik napas dan membuka matanya. Kekuatannya berlipat ganda. Luming merasakan kekuatannya dan menunjukkan kegembiraannya. Tubuh fisiknya menjadi lebih kuat, dan kekuatannya berlipat ganda. Dengan kekuatan dunia dan berbagai hukum, kekuatan tempur Luming tidak diragukan lagi telah meningkat. Luming merasa bahwa jika dia menerobos dengan seluruh kekuatannya sekarang, dia dapat mencapai tingkat ke-18 dari kekuatan bertarung kaisar yang sebenarnya. Kemudian, mata Luming menyapu, dan dia terkejut, karena ada lebih dari selusin pasang mata cerah yang menatapnya. Bagaimana perasaanmu, nak? Apakah tubuh fisiknya jauh lebih kuat? Kamu adalah seorang jenius tiada taraf di bidang kultivasi fisik. Dengan cara ini, kamu tidak perlu mempraktikkan sistem aturan di masa depan. Sebagai gantinya, kamu dapat mengolah satu baris latihan fisik. Aku akan menganggapmu sebagai seorang anak magang. Pergi, dia adalah muridku. Selusin pria tua, satu persatu, saling melotot dan mulai berebut untuk mengambil Luming sebagai muridnya. Luming tertegun. Bab 2304. Selusin pria tua dengan rambut putih saling melotot dengan pedang yang ganas, tetapi ketika mereka melihat ke arah Luming, mata mereka panas. Setelah sekian lama, Luming menjawab. Baiklah, tuan-tuan, generasi muda memupuk sistem hukum, dan tidak memiliki niat untuk meninggalkan sistem hukum dan berspesialisasi dalam tubuh fisik. Luming masih jujur dan jujur. Tidak mudah baginya untuk mencapai apa yang telah dia capai dengan berbagai hukumnya, dan dia telah membayar terlalu banyak. Apalagi, dia jauh dari masa lalu dan bersinar hari ini dalam sistem hukum. Dia bisa menguasai hukum yang lebih kuat di masa depan. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia meninggalkannya? Apakah kamu ingin mempraktikkan sistem hukum? Nak, aku beritahu kamu bahwa bakat kamu dalam pelatihan fisik lebih unggul daripada sistem hukum. Apakah kamu mengerti? Jika kamu tidak memangkas tubuhmu, itu sia-sia. Jangan memotong masa depanmu. Ketika lelaki tua itu berusia lebih dari 10 tahun, dia sedang terburu-buru. Aku telah mengambil keputusan dan tidak akan mengubahnya, tapi... Mata Luming menoleh dan dia berkata sambil tersenyum, namun, aku dapat beristirahat 2 hari. Sistem aturan dan tubuh dapat berlatih bersama. Bagaimana kamu menyukainya? Latihan bersama. Lebih dari selusin pria tua menjadi tenang, mata besar ke mata kecil. Wah, sangat sulit untuk mengolah salah satunya. Aku tidak tahu berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk mengolah salah satunya. Banyak orang sangat miskin sepanjang hidup mereka, dan sulit untuk mengolah salah satunya sampai puncak. Jika kamu ingin berlatih 2 jenis kultivasi, aku khawatir kamu tidak bisa mengunyah terlalu banyak. Ya, tidak akan dilakukan pada saat itu. Selusin pria tua mengkritik keras Luming. Tuan,
Aku memahami kebenaran ini, tetapi yang lain adalah yang lain. Aku berbeda dari yang lain. Dengan bakat unik seperti aku, yang jauh dari masa lalu dan bersinar hari ini, dan memiliki bakat yang tak tertandingi di zaman kuno, aku akan pasti tidak ada masalah dalam mengolah sistem hukum dan tubuh fisik bersama-sama. Cara tidak mau menghadap Luming, wajahnya tidak merah, hati tidak melompat. Bocah ini, dia sangat kurang ajar. Tapi itu masuk akal. Dengan bakatnya, tidak ada yang bisa menandinginya. Haruskah kita mewariskan 7 dewa Suamong kepadanya? Dia tidak berspesialisasi dalam latihan fisik, jadi tidak baik untuk meneruskannya kepadanya. 7 dewa Suamong adalah kode rahasia tertinggi dari kultivasi tubuh. Itu dapat dikembangkan ke tingkat tertinggi dalam legenda. Menurut pendapat aku sebaiknya meminta nasihat dari penatua tertinggi. Ya, aku pikir begitu. Lebih dari selusin pria tua berkumpul untuk berdiskusi. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berkata kepada Luming, "Nak, tunggu di sini. Ayo pergi dan minta petunjuk dari tetua Taisang." Dengan itu, selusin pria tua pergi dari sini. Luming, bagaimana kamu berlatih Xiao Tian Suamong dalam 1 bulan? Ketika Honglu datang, dia sangat terkejut. Ren Chan juga menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Dia telah berlatih sebelumnya, tetapi hanya sampai tingkat ketiga. Jika dia ingin terus meningkat, dia tidak tahu berapa banyak energi yang dibutuhkan. Dia tahu kesulitannya. Tapi Luming mampu mengolahnya ke atas dalam 1 nafas, yang merupakan keajaiban. Aku tidak tahu. Jika kamu berlatih dengan santai, kamu akan sempurna. Apakah itu sulit? Luming bertanya dengan heran. Setiap jangkrik dan kelopak mata Honglu melompat lurus, lidah terikat, benar-benar terdiam, tertekan ingin muntah darah. Benar-benar memukul. Yah, itu tidak sulit. Setelah menahannya untuk waktu yang lama, Honglu mengeluarkan kalimat seperti itu. Seharusnya ada hubungannya dengan darah Zulong. Luming sedang berpikir. Dia merasa bahwa alasan mengapa dia bisa mengolah Xiao Tian Suamong dengan sempurna dalam 1 tarikan napas sangat berkaitan dengan setetes darah Zulong. Karena di akhir latihannya, ada energi dalam darah Zulong, yang membuat Luming menyempurnakan Xiao Tian Suamong. Kemudian, Ren Chan bertanya kepada Luming tentang metode kultivasi Xiao Tian Suamong, mengobrol dan menunggu. Mereka tidak menunggu terlalu lama, dan selusin lelaki tua bola-balik. Bocah kecil, kami telah meminta tetua tertinggi. Tetua tertinggi berpikir bahwa bakatmu sangat langka. Jika kamu tidak memperbaiki tubuhmu, sayang sekali. Jadi tetua berjanji untuk mewariskan 7 dewa Suamong kepadamu. Ambil dia. Seorang lelaki tua berkata, lalu mengeluarkan gulungan kulit dan menyerahkannya kepada Luming. Ini mencatat metode kultivasi dari 7 dewa Suamong. Tuliskan dan kembalikan volume kulit binatang ini kepada kami. Kata orang tua itu. Terima kasih banyak. Luming mengucapkan terima kasih dan sangat senang. Kemudian dia mengambil kulit itu dan memperhatikannya dengan hati-hati. Segera setelah itu, dia menuliskan semua isi kulit tersebut, dan kemudian mengembalikannya kepada beberapa orang tua. Luming menutup matanya dan dengan hati-hati memahami isinya. 7 dewa Suamong, dharma tertinggi dalam kultivasi tubuh, jauh lebih halus daripada Xiao Tian Suamong. 7 dewa Suamong dibagi menjadi 7 bagian, yang masing-masing dapat dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, dan tahap selanjutnya. Luming butuh 7 hari untuk memahami isi dari beberapa poin sebelumnya dan kemudian mulai berlatih. Bersenandung. Otot, tulang, organ dalam, dan bahkan setiap tetes darahnya mengeluarkan getaran yang luar biasa. Kekuatan luar biasa menembus ke setiap sudut dan sel tubuh Luming. Tubuh Luming berubah. 2 tingkat depan dari 7 dewa Suamong juga merupakan fondasi dan fondasi yang kuat dari Dharma. Mereka sangat mirip dengan bagian terakhir dari Xiao Tian Suamong. Luming melatihnya dengan mudah, dan segera berhasil dalam 2 yang pertama. 7 hari kemudian, Luming melangkah ke tingkat ketiga dari 7 dewa Suamong. Kultivasi tingkat ketiga dari 7 dewa Suamong adalah dengan kekuatan tubuh, ia dapat bersaing dengan kaisar virtual. Dan kultivasi tingkat keempat, dengan mengandalkan kekuatan tubuh saja, dapat bersaing dengan kaisar sejati. Kelima, sesuai dengan kaisar agung. Keenam, sesuai dengan kaisar surga. Dan ketujuh tertinggi, sesuai dengan alam tertinggi. Setelah melangkah ke level ketiga, kecepatan latihan Luming melambat. Dia terus menjalankan 7 dewa Suamong. Di dalam hatinya, setetes darah naga leluhur itu juga terus-menerus mengalirkan energi ke seluruh tubuh Luming. Dengan pengoperasian 7 dewa Suamong, Luming menembus ke setiap sel tubuhnya dan terus-menerus melebarkan tubuhnya. Waktu, hari demi hari, Luming juga terus menerobos. Dalam 2 bulan terakhir, Luming Cai telah mengembangkan 7 dewa Suamong ke tahap ketiga. Tapi Luming tidak berhenti, dia merasa bisa terus menerobos. 2 bulan ini, Ren Chan, Honglu, lebih dari selusin orang tua, telah menonton di dekat sini. Jenius,
Jenius, kembangkan 7 Dewa Suamong ke tahap ketiga dalam satu nafas, dan itu tidak berarti berhenti. Sebelumnya tidak pernah. Lebih dari selusin orang tua tercengang. Pada saat ini, beberapa pria besar terbang, wajah mereka bermartabat, dan melaporkan, "Ketua, acaranya tidak baik, pintu keluar, tempat leluhur tidur, mengumpulkan sejumlah besar ras alien, telah melancarkan serangan, kekuatannya sangat kuat. Ayo, pergi, kumpulkan semua yang kuat." Mata seorang tetua dingin, penuh dengan nafas yang kuat, mulut dingin. Bab 2305. Lebih dari selusin tetua pergi dari sini dan pergi ke dunia kecil. Pada saat yang sama, sejumlah besar orang kuat Archean bergegas ke pintu keluar. Pintu keluar dunia kecil, tempat nenek moyang budaya Archean tidur, mengalami perang yang mengerikan. Orang kuat alien yang tak terhitung jumlahnya, seperti angin kencang, membombardir makam itu. Satu demi satu, kuburan besar terbelah dan zombie keluar. Zombie ini sangat menakutkan. Mereka ada banyak. Mereka adalah kekuatan tempur dari Kerajaan Kaisar Agung, atau bahkan dari Kerajaan Kaisar Surga. Zombie ini semuanya adalah pemain top dalam latihan fisik. Selain itu, ada tipikal orang yang bertarung dengan ras alien yang tak ada habisnya. Begitu selusin tetua dan sejumlah besar praktisi fisik bergegas keluar, mereka membunuh ras alien itu. Membunuh. Orang-orang tua itu, tampak kelabu, banyak minum saat ini, ki dan darah membubung ke langit seperti asap. Di tubuh mereka, kekuatan teror meletus, seperti kebangkitan naga Archaean. Ledakan, ledakan. Metode serangan mereka sangat sederhana, ledakan sederhana, kekuatan tinju pecah, sejumlah besar alien terbunuh. Dan zombie itu lebih langsung, tidak takut hidup dan mati, mengabaikan pertahanan, serangan gila. Untuk sementara waktu, gaya Archean memperoleh keuntungan. Alien itu menyerang, dipukul mundur, dan mundur dari kedalaman senja. Namun, mereka tidak berani mengendur dan mengirim orang untuk menjaga mereka dengan ketat. Benar saja, setiap beberapa hari, suku alien menyerang lagi, dan kekuatan keseluruhan lebih kuat dari sebelumnya. Kedua belah pihak berada dalam pertempuran sengit dan bertarung terus-menerus. Untuk jangka waktu tertentu, ras alien mundur, tetapi setelah jangka waktu tertentu, mereka akan menyerang lagi. Lu-Ming, bagaimanapun, telah berlatih. Di depannya, dia membutuhkan waktu 2 bulan untuk berhasil mempraktikkan 3 aspek pertama dari 7 Dewa Suamong. Kemudian, dia membutuhkan waktu sebulan lagi untuk membuat terobosan dan memasuki tahap keempat. Kemudian, butuh 1 bulan lagi untuk mengolah 7 Dewa Suamong ke tahap menengah keempat. Lu-Ming harus berhenti berlatih di sini. Karena dia merasa akumulasi aslinya telah habis dan menemui hambatan, yang sulit ditembus untuk sementara dan perlu dipoles untuk jangka waktu tertentu. Terlebih lagi, energi dari setetes darah Zulong itu telah disempurnakan setengahnya. Saat ini, Lu-Ming membuka matanya dan menarik napas panjang. Kekuatanku sangat kuat. Lu-Ming merasakan kekuatan di tubuhnya dan bersemangat. Ini adalah kekuatan tubuh. Lu-Ming merasa kekuatan fisiknya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Tahap tengah keempat, sekarang, aku bisa bersaing dengan kekuatan bertarung tingkat 13 kaisar yang sebenarnya dengan kekuatan tubuhku sendiri. Lu-Ming berspekulasi. Jangan meremehkan kekuatan seperti itu. Ini sangat mengerikan, karena itu adalah kekuatan fisik murni, dan tidak ada yang lain. Di masa lalu, kekuatan fisik Lu-Ming, meski kuat, jauh lebih rendah dari saat ini. Saat itu, kekuatan fisik Lu-Ming, dipadukan dengan kekuatan dunia, dipadukan dengan hukum, dapat meningkatkan kekuatan Lu-Ming. Tetapi jika hanya dengan kekuatan tubuh, tidak sama sekali, setara dengan kaisar virtual tingkat rendah. Sekarang, Lu-Ming tidak membutuhkan apapun. Dengan kekuatan fisiknya, ia dapat bersaing dengan seorang kaisar sejati yang merupakan petarung kuat di level ke-13. Jika kita menambahkan kekuatan dunia dan segala macam aturan, kekuatan Lu-Ming akan mencapai tingkat yang luar biasa, jauh lebih banyak daripada kekuatan tempur 18 tingkat kaisar yang sebenarnya. Sekarang Lu-Ming mampu menghancurkan lawan di hadapan kekuatan tempur tingkat 18 kaisar yang sebenarnya. Pelatihan fisik, dikombinasikan dengan sistem hukum, akan meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Kemampuan pertahanan fisik dan kemampuan pemulihan aku juga sangat ditingkatkan. Aku tidak tahu betapa menakjubkannya dengan bantuan kitab suci kuno. Lu-Ming sendiri tidak bisa membayangkan betapa menakjubkannya kekuatan bertarungnya jika dia pecah dengan seluruh kekuatannya. Lu-Ming, level apa yang telah kamu latih 7 Dewa Suamong? Hong Lu datang dan bertanya. Metafase keempat. Lu-Ming Dao. Ya Tuhan, ini metafase keempat begitu cepat. Aku sudah berlatih selama beberapa dekade, dan aku baru di metafase keempat. Dasar mesum. Hong Lu meratap, terlihat seperti dipukul. Lu-Ming menyentuh hidungnya dalam diam. Promosi cepatnya terutama terkait dengan akumulasi sebelumnya.
Sebelumnya, tubuhnya telah ditempa berkali-kali, dan dia sudah sangat kuat. Dengan bantuan setetes darah Zulong, dia mampu menyelesaikan kultivasi Xiao Tian Suangong. Setelah itu, kecepatan akan melambat. Apalagi kultivasi tubuh perlu mengonsumsi banyak bahan spiritual langit dan bumi. Semua jenis obat ajaib, obat suci, dan obat kekaisaran sangat diperlukan. Kali ini, dia mengandalkan sepenuhnya pada energi darah Zulong, jadi dia tidak membutuhkan semua jenis tumbuhan. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan pendahulumu? Lu Ming melirik dan bertanya. Kami telah berperang dengan klan lain. Dalam 2 bulan terakhir, serangan alien semakin sering terjadi, dan banyak dari kami yang terbunuh. Ngomong-ngomong, wajah Hong Lu agak jelek. Apakah ras alien sudah menyerang? Wajah Lu Ming menjadi bermartabat. Ini bukan cara untuk terus seperti ini. Kekuatan ras alien terlalu kuat, dan jumlahnya tidak terbatas. Bukannya aku meremehkan kekuatan gaya kuno, tetapi jika terus seperti ini, itu tidak akan terjadi. Mempertahankannya untuk waktu yang lama. Setiap jangkrik juga mengatakan, apa yang harus aku lakukan? Hong Lu juga khawatir. Ayo pergi ke garis depan, dan aku ingin berbicara dengan kalian semua. Lu Mingdao. Baiklah, ayo pergi. Hong Lu mengangguk, dan segera, ketiga orang itu pergi ke pintu keluar dunia kecil. Dengan kecepatan mereka, tidak lama kemudian, mereka tiba di dunia kecil dekat pintu keluar. Di dekat pintu keluar dunia kecil, ada lebih banyak bangunan sementara, dan sejumlah besar ahli perbaikan arcean ditempatkan di sini. Ketika Lu Ming dan istrinya datang, terlihat jelas bahwa mereka baru saja mengalami perang besar di luar, dan banyak orang baru saja mundur dari luar. Di aula batu besar, ada beberapa tetua Taisang, lebih dari 20 tetua, yang sedang dalam proses diskusi. Namun, wajah mereka bermartabat dan alis mereka terkunci. Suasana di istana batu sangat menyedihkan. Saat ini, seseorang melaporkan bahwa Hong Lu, Lu Ming dan mereka meminta untuk bertemu satu sama lain. Biarkan mereka masuk. Di atas, seorang tetua Taisang membuka mulutnya. Tetua Taisang dalam kultivasi tubuh Taigu semuanya adalah yang kuat di kerajaan surga. Setelah beberapa saat, Lu Ming, Ren Chan dan Hong Lu masuk. Satu demi satu, mereka semua jatuh pada Lu Ming. Nah, level apa yang telah kamu latih, 7 Dewa Suamong? Seorang lelaki tua bertanya dengan rasa ingin tahu. Metafase keempat. Lu Ming menjawab dengan jujur. Metafase keempat. Orang-orang tua di istana batu ini, serta beberapa orang parubaya, satu persatu melebarkan mata mereka. Tapi mereka tahu kapan Lu Ming mulai berlatih. Hanya beberapa bulan yang lalu, Lu Ming telah membudidayakan 7 Dewa Suamong ke tahap menengah keempat. Kecepatan seperti itu, Rao adalah para tetua ini, tetua tertinggi hidup lama sekali, saat ini mau tidak mau melongo, kaget tak bisa berkata-kata. Bab 2306. Hong Lu, Tianjiao paling menonjol dari generasi Taigu Tisiu, membutuhkan waktu puluhan tahun untuk berkultivasi hingga tahap menengah keempat. Lu Ming, bagaimanapun, hanya beberapa bulan. Bagus, bagus, jenius, jenius. Beberapa orang tua menghela nafas, untuk sementara, mereka menjadi tenang. Untuk apa kau ingin menemui kami? Tanya seorang tetua sambil tersenyum. Tuan-tuan, sekarang orang asing telah mengincar tempat ini, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Jika terus seperti ini, situasi perang akan sangat tidak menguntungkan. Lu Ming membuka jalannya. Kami juga tahu itu. Apa tindakan balasanmu? Orang tua yang hebat. Cepat keluar dan pergi dari sini, jika tidak, cepat atau lambat tempat ini akan rusak, dan semua orang akan sulit untuk melarikan diri. Lu Mingdao mengatakan idenya sendiri secara langsung. Keluar dari sini. Di aula batu, wajah semua orang berubah. Kami telah membangun garis gaya kuno. Sejak kekalahan periode Taigu, kami telah hidup dalam pengasingan di sini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Kami telah mengakar di sini. Apakah kamu ingin kami meninggalkan tempat ini? Seorang pria besar membuka mulutnya. Yang lain juga diam. Memang, mereka telah tinggal di sini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Siapa yang akan menyerah begitu banyak? Tuan-tuan, bukannya aku meremehkan kekuatan latihan fisik. Hanya saja kekuatan ras yang berbeda terlalu kuat. Sekarang, hanya sebagian kecil dari mereka yang menyerang di luar. Pada zaman kuno, surga sangat makmur, yang kuat berkumpul bersama, dan yang tak terkalahkan berlari ke seluruh dunia, tetapi pada akhirnya, itu masih hancur, banyak orang kuat yang mati dalam pertempuran, dan hanya surga Taking yang tersisa. Mendukungnya. Jika ras alien dari medan perang wilayah surga Taking, sebagian dari tuannya datang, maka, sama sekali tidak dapat mempertahankannya. Desak Lu Ming. Orang dengan tubuh kuno menumbuhkan denyut nadi, ekspresi wajah bermartabat, berpikir serius. Mereka juga mengerti bahwa Lu Ming benar. Mereka hanyalah salah satu cabang dari budaya Arkan. Kekuatan mereka jauh dari sebanding dengan periode Taigu, yang berada di masa jayanya.
Namun pada masa kejayaan masa Archaean, sistem kultivasi tubuh masih kalah dengan sistem aturan. Belakangan, setelah bertahun-tahun berkembang, sistem hukum berkembang pesat, tetapi masih dilanggar oleh ras alien. Terlihat kekuatan ras alien begitu kuat sehingga tidak tahan. Dunia kecil kita, selain pintu keluar ini, sebenarnya ada jalan keluar lain. Jika kamu ingin mundur, kamu bisa mundur dari pintu keluar lain. Setelah sekian lama, seorang tetua Taisang membuka mulutnya dan suaranya penuh ketidakberdayaan. Ada jalan keluar lain. Mata Luming cerah, jadi lebih baik daripada terburu-buru. Tuan-tuan, apakah kamu ingin mundur? Penatua, yang baru saja berbicara, memandang yang lain. Aku setuju untuk mundur. Aku juga setuju bahwa kita tidak bisa memotong garis ini. Aku setuju. Tetua yang tersisa, tetua tertinggi, menyatakan kesediaan mereka untuk mundur. Hanya beberapa orang yang diam dan tidak mau. Ku punya pertanyaan, di dunia kecil kita, dengan populasi yang begitu besar, bagaimana kita bisa mengalahkannya saat kita mundur? Tanya salah satu dari mereka. Mudah untuk ditangani. Jika kita mencapai kerajaan kaisar yang sebenarnya, kita dapat memadatkan dunia kecil. Bahkan jika itu adalah kaisar yang sebenarnya, dunia kecil memiliki radius 100.000 li, yang cukup untuk menghabisi semua orang. Cara jangkrik apapun. Kemana kita akan pergi setelah kita mundur? Tanya seorang pria besar. Ke surga Taking. Seorang penatua Taisang berbicara. Taking Tianyu. Kali ini, tidak hanya banyak tetua dari budaya kuno yang tertegun, tetapi juga Luming dan Renchan tertegun. Apakah ada cara untuk mencapai surga Taking? Jika ada, setelah bertahun-tahun, mengapa ras alien tidak mengetahuinya? Bagaimana aku bisa pergi ke surga Taking? Banyak orang tua memiliki mata mereka menyala. Jika kamu bisa pergi ke Tianyu lagi. Dalam kultivasi kami, ada sebuah buku kuno, yang mencatat bahwa mulai dari mata air kuning surga Jiuyu, kamu dapat mencapai bagian antara surga Taking dan surga Hunyuan. Menurut adik laki-laki Luming, jalan antara surga Taking dan Hunyuan telah menjadi medan perang. Selama kita sampai di sana, kita bisa memasuki dua kota perbatasan dan memasuki wilayah surgawi Taking. Tetua Taisang lainnya juga berkata, bukankah kamu harus pergi ke surga Jiuyu dulu? Seseorang mengatakan sesuatu. Itu satu-satunya cara untuk melakukannya sekarang. Orang tua yang hebat. Tuan-tuan, ini benar-benar layak. Ada saluran yang menghubungkan surga Jiuyu dan surga Wanling. Selama kita bergegas melewati lorong dan memasuki surga Jiuyu, kita dapat mencapai mata air kuning dan kemudian pergi ke wilayah surgawi Taking. Terlebih lagi, energi kultivasi alien tidak sama dengan kita. Meskipun mereka dapat menyerap ki asli di surga, kecepatan dan pemurniannya sangat lambat dan efisiensinya sangat rendah. Oleh karena itu, selain medan perang di wilayah surgawi Taking, meskipun wilayah langit lainnya ditempati oleh suku lain, jumlah ras alien tidak banyak. Dengan kekuatan pendahulu kamu, mereka dapat dibunuh di Huangquan. Cara jangkrik apapun. Pidato ini, biarkan mata semua orang bersinar. Yah, begitulah. Pertama-tama, aku akan menyusahkanmu untuk membawa semua orang di bawah Kaisar Wu ke dunia kecil, lalu mundur. Seorang penatua tertinggi mengumumkan bahwa perintah telah diberikan. Seketika masa beraksi. Mereka yang mempraktikkan sistem hukum, mulai mengambil tindakan, dan semua orang di dunia kecil ini akan dimasukkan ke dalam dunia kecil, dan mereka yang berada di atas Kaisar Wu akan tetap berada di luar. Setelah bertahun-tahun pembangunan, populasi dunia kecil ini telah mencapai puluhan miliar. Tapi itu sama sekali bukan apa-apa. Sebuah dunia kecil kaisar nyata satu bintang memiliki radius 100.000 li. Dunia kecil kaisar besar, 1.000.000 mil, berisi puluhan miliar orang, bukanlah apa-apa. Butuh beberapa hari, dan orang-orang di dunia kecil ini, dan semua sumber daya, diambil. Kemudian mereka mulai mundur. Namun, masih ada beberapa orang yang tersisa untuk menjaga pintu keluar, mengendalikan beberapa zombie dan melawan ras alien. Tidak ada cara untuk melakukannya. Seseorang harus tinggal, atau alien akan mengetahuinya. Mereka yang tersisa pasti akan mati. Dan tubuh menumbuhkan pembuluh darah, semuanya di atas Kaisar Wu, dengan beberapa zombie yang kuat, ke arah lain dari dunia kecil. Di sini, ada jalan keluar lain. Melalui pintu keluar ini mereka keluar dari zona senja. Kemudian, mereka terbang ke bagian surga Jiuyu. Namun, dalam perjalanannya, mereka masih bertemu ras asing. Padahal, kelompok alien ini dengan mudah dibunuh oleh kuatnya budaya Archean. Namun, masih ada orang asing yang menyebarkan berita sebelum meninggal. Saat senja, orang asing menerima berita tersebut, dan langsung menjadi marah dan melancarkan serangan sengit menuju kedalaman negeri senja. Mereka yang tertinggal secara alami dikalahkan dan dibunuh. Ketika ras alien bergegas ke dunia kecil perbaikan pola dasar, mereka menemukan bahwa tidak ada orang yang tersisa, dan mereka langsung marah.
Mereka memerintahkan semua kelompok alien di semua jiwa untuk mengepung dan memusnahkan bangunan tubuh Arkan. Tapi sudah terlambat. Bab 2307. Selain itu, mereka sangat mudah diblokir oleh beberapa lawan mereka. Beberapa hari kemudian, mereka sampai di lorong surga semua jiwa dan surga 9 neraka. Lintasan di sini sangat mirip dengan yang ada di wilayah Taiking dan Hunyuan, dengan wilayah yang sangat luas. Namun, tidak banyak garnisun asing di sini. Selain alam surga Taiking, 8 alam surga lainnya berada di bawah kendali ras alien. Secara alami, mereka tidak perlu meninggalkan terlalu banyak orang untuk menjaga lorong-lorong ini. Tanpa halangan yang terlalu kuat, mereka menerobos saluran dan bergegas ke 9 kamus surga. Jiu Tianyu, dunia bawah yang legendaris, penuh dengan semangat dunia bawah. Di zaman kuno, itu juga merupakan surga yang sangat kuat. Neraka dunia bawah terkenal di dunia surga, dan para ahlinya seperti awan. Kemudian, dia diserang oleh ras lain, dan tuannya terbunuh dan terluka parah. Mata air kuning yang legendaris dan jembatan Nehe semuanya terletak di surga Jiu. Pada tahun-tahun itu, ketika Luming memasuki makam Kaisar Reinkarnasi, dia melihat dunia bawah mata air kuning, yang diatur menurut ulat sutra iblis 9 kehidupan. Ada banyak buku kuno dalam kultivasi tubuh Archean, yang mencatat banyak rahasia, serta wilayah surga Jiu. Ketika mereka memasuki surga Jiu, mereka bergegas ke mata air kuning. Sepanjang jalan, aku juga bertemu dengan beberapa ras alien dan dengan mudah dikalahkan. Area Jiu Tianyu sangat luas. Meskipun tidak sebesar Taiking, tidak jauh berbeda. Setelah terbang selama beberapa hari, sebuah sungai besar melintasi tanah di depan aku. Sungai itu sangat lebar sehingga kamu tidak bisa melihat sisi lainnya. Air di sungai itu berwarna kuning, lengket, dan penuh bau busuk yang menjijikkan. Ini adalah akhirat. Legenda mengatakan bahwa air dari mata air kuning memiliki kekuatan korosi yang mengerikan, menelan dan mengutuk. Begitu kamu jatuh ke dunia bawah, hanya ada satu cara untuk mati. Dikatakan bahwa bahkan yang kuat di wilayah Tiandi akan terancam jatuh ke dunia bawah. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Memang tidak ada yang tahu, tidak tahu sumbernya dari mana, tidak tahu mengalir kemana. Karena seseorang di sepanjang mata air kuning, jauh ke depan, akhirnya menemukan bahwa mata air kuning ke dalam kehampaan abadi, di sepanjang kehampaan, akan melewati saluran antara surga Taiking dan surga Hunyuan, yang sekarang menjadi medan perang. Ini adalah harapan mereka bahwa mereka akan melewati musim semi kuning. Membunuh. Sungai Huangquan, sebenarnya mengumpulkan banyak alien, saat ini untuk membunuh mereka. Tidak, sepertinya orang asing sudah menebak bahwa kita akan datang ke dunia bawah, tempat berkumpulnya banyak orang kuat. Wajah seseorang berubah. Bunuh di sisi lain. Taibu Tisiu, putra tertua dari kaisar tertinggi, minum, dan kerumunan bergegas ke arah lain. Namun tidak lama kemudian, banyak juga orang asing yang menuju ke arah itu. Lari untuk itu. Mengaum, bos besar. Kami berada di tepi mata air kuning. Hanya ketika kita terburu-buru kita dapat memiliki harapan. Kedua belah pihak yang kuat, tabrakan keras bersama-sama. Luming dan timnya, di bawah Kaisar Wu, semuanya dibawa ke dunia kecil, dan mereka yang tetap berada di luar adalah yang kuat di atas Kaisar Wu. Beberapa tetua Taishan terkuat dalam sistem Aether kuno adalah tombak. Mereka bergegas ke pasukan alien seperti pisau tajam. Puff, puff, puff. Suku alien yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dan meledak. Namun, ada juga orang kuat di ras yang berbeda. Bahkan ada keberadaan alam Tiandi. Ranah Tiandi benar-benar mengerikan. Setelah kamu melakukannya, kamu dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Tapi Luming tiba-tiba diblokir dan kecepatan mereka melambat. Di belakang, sejumlah besar orang asing bergegas untuk membunuh, dan kedua belah pihak bertempur dalam pertempuran berdarah. Membunuh. Luming meraung, membunuh seorang maniak. 9 aturan mencakup Luming, dan pada saat yang sama, Luming tidak dapat menghancurkan tubuh emasnya. Dengan kekuatan fisik Luming, tubuh emas abadi mengeluarkan kekuatan tak terbatas. Terlepas dari pertahanan, Luming, seperti binatang perang raksasa, bergegas keras alien dan terus-menerus meledakkan tinjunya. Setiap pukulan, setidaknya beberapa klan alien, dipukuli oleh Luming. Selama itu bukan Kaisar Agung, terlepas dari beberapa tingkat kekuatan tempur Kaisar yang sebenarnya, di depan Luming, hanya terbunuh dalam hitungan detik. Bahkan jika itu adalah kekuatan tempur tingkat 18 Kaisar yang sebenarnya, itu sama saja. Luming sekarang, Kaisar yang sebenarnya tidak terkalahkan. Menyentuh. Luming tidak tahu berapa banyak orang asing yang telah dia bunuh, dan dia bermandikan darah negara lain. Perlahan, mereka menerobos pertahanan asing dan sampai di tepi mata air kuning. Korbankan kapal perang ke surga.
Pada saat yang sama, dia melambai, sebuah kapal perang terbang, tergantung di langit. Kamu mengendalikan Warcraft leluhur, mempertahankan ras alien, kami ingin memulai kapal perang semua langit. Sebuah suara menyebar ke seluruh dunia. Ledakan. Kemudian, sesepuh tertinggi meraung di sekujur tubuhnya dan mengeluarkan aliran ki dan darah, dan tidak memasuki kapal perang. Bersenandung. Kapal perang, gemetar, bersenandung, dipenuhi rasa teror, berkembang pesat. Jika kamu ingin pergi dari dunia bawah, kamu tidak dapat melakukannya tanpa harta yang kuat. Begitu seseorang memasuki dunia bawah dan menyentuh air, hanya ada satu cara untuk mati. Bahkan jika itu adalah kaisar surga, itu berbahaya. Hanya dengan mengandalkan harta leluhur gaya kuno, kapal perang Tongtian dapat memasuki dunia bawah dan melakukan perjalanan ke kehampaan abadi. Ledakan, ledakan. Kemudian, ada beberapa tetua Taisang dari gaya Archean yang mengilhami darah dan mengalir ke kapal perang Tongtian. Kapal perang semakin bergetar, dan seluruh tubuhnya bersinar dan tumbuh dengan cepat. Hentikan mereka, bunuh mereka, bunuh mereka. Ras asing mengaum ke segala arah, membuat ras alien bergegas. Secara khusus, ada 5 atau 6 ras alien. Mereka semua kuat di kerajaan surga. Mereka berjalan di langit, mengirimkan gelombang teror, satu gerakan, bumi hancur, kekuatan yang tak terbayangkan. Blokir. Beberapa tetua mengaum dengan gaya kuno. Mereka bukan rival, itu hanya zombie. Mereka memanipulasi zombie dan bergegas. Beberapa zombie, dengan kekuatan tempur kaisar surga, melawan kaisar alien. Namun, jumlahnya tidak sebanyak partai lainnya. Jika satu pasang naik, itu akan ditekan. Menyentuh, menyentuh. Beberapa zombie di kerajaan-kerajaan besar ditabrak oleh kaisar alien dan meledak di udara. Tapi sekarang, tidak ada cara lain selain terus mengorbankan zombie-zombie ini untuk mengulur waktu bagi tetua tertinggi. Bersenandung. Setelah beberapa saat, kapal perang tersebut berubah menjadi puluhan ribu meter dan mendarat di sungai Huangquan. Naik ke kapal perang, ayo lindungi. Seorang kaisar berteriak dan bergegas untuk bertarung dengan kaisar alien. Tetua tertinggi lainnya juga bergegas. Yang lainnya, yang lama dalam latihan, bergegas ke kapal perang. Khusus untuk orang-orang dari sistem hukum, karena ada banyak orang di dunia kecil mereka, pembangun tubuh Archean yang kuat melindungi mereka dan membiarkan mereka menaiki kapal perang Tongtian terlebih dahulu. Luming, Ren Chan dan yang lainnya juga naik ke kapal perang. Kemudian, yang lain menaiki kapal perang satu demi satu, hanya Taisang yang lebih tua dan beberapa zombie yang kuat yang bertarung satu sama lain. Bab 2308. Kembali. Tetua Taisang dari budaya Taigu, berkelahi dan mundur pada saat bersamaan. Jangan biarkan mereka pergi, hentikan mereka. Dewa dari ras yang berbeda meraung, dan matanya meledak dengan cahaya kehancuran. Itu sangat menakutkan dan bergemuruh pada sesepuh Taisang dari kultivasi tubuh. Kaisar surgawi alien lainnya juga melancarkan serangan sengit. Untuk sementara, sesepuh Taisang, yang sedang dalam pelatihan fisik, tidak dapat mundur ke kapal perang Archean. Ada seorang lelaki tua dalam pelatihan gaya Taigu, yang sangat kuat dan memiliki kekuatan bertarung yang tinggi. Sayangnya, ada juga orang kuat di ras lain yang melawannya. Akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain membiarkan beberapa zombie yang kuat melancarkan serangan bunuh diri, dan kemudian untuk sementara menahan pihak lain. Beberapa tetua tertinggi memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas ke kapal perang. Mengaum, mengaum. Namun, beberapa zombie yang kuat dihentikan di sisi lain, dan dikepung. Daging yang tak terkalahkan terkoyak oleh sisi lain. Pergi. Kapal perang meraung ke kedalaman mata air kuning. Tinggal. Ada 6 atau 7 ras alien, dan semuanya ada di kerajaan surga. Mereka tidak menyerah, melancarkan serangan teroris, ingin meledakkan semua kapal perang, membiarkan semuanya mati. Namun, sesepuh pelatihan fisik Taisang bergandengan tangan untuk memblokir serangan dari pihak lain. Selain itu, salah satu tetua Taisang yang paling kuat meninju ruang dan memuntahkan darah dari alien di wilayah Tiandi. Tubuhnya mundur dengan liar dan jatuh ke arah sungai Huangquan. Menabrak. Gelombang sungai Huangquan menggulung, hanya gelombang yang menghantam kaisar surga yang asing. Kaisar menjerit dan tubuhnya berlari di langit. Tubuh awalnya yang besar layu dengan cepat. Pada akhirnya, kaisar surga memblokir erosi mata air kuning, tetapi nafasnya layu dan hampir jatuh. Air di akhirat benar-benar mengerikan. Bahkan orang-orang kuat di wilayah kaisar surga akan terpukul keras oleh pasang mata air kuning. Apa asal-usul mata air kuning dan bagaimana terbentuknya? Mengerikan, bukan? Kaisar surga, bagaimanapun, berdiri di puncak dunia. Meskipun kaisar alien mungkin hanya seorang kaisar biasa, sungguh menakjubkan bahwa beberapa mata air kuning dapat merusaknya secara serius. Kaisar surgawi alien lainnya, semuanya menunjukkan ketakutan, tidak berani mengejar.
Jika sungai Huangquan terlempar ke bawah, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Hanya terkena air pasang, Kaisar Langit akan rusak parah. Jika kamu jatuh langsung ke sungai Huangquan, itu akan menjadi jalan buntu. Alien hanya bisa menyaksikan kapal perang berlayar ke kedalaman dunia bawah. Orang-orang menghela nafas panjang dan akhirnya terbebas dari kejaran ras alien. Pada saat yang sama, mereka diam-diam terkejut bahwa kapal perang tersebut dapat berlayar di sungai Huangquan tanpa rusak oleh air. Dalam proses pembangunan tubuh Archean, seorang tetua Taisang memberitahunya bahwa kapal perang itu ditemukan dalam peninggalan kuno oleh nenek moyang periode Taegu. Orang hanya bisa membayangkan seperti apa sisa-sisanya, bisa mendapatkan harta karun seperti kapal perang ke langit. Kapal perang Tongtian, besar dan tak tertandingi, mengalir di sungai Huangquan, mengikuti arah aliran sungai, lurus ke depan, tidak tahu kemana akan mengalir. Orang hanya bisa menunggu dengan sabar. Sebulan kemudian, kapal perang Tongtian telah menempuh perjalanan jauh, bagian depan berubah menjadi kehampaan. Itu telah mencapai tepi surga Jiuyu. Namun, sungai Huangquan tidak pecah, melainkan mengalir langsung menuju ketiadaan. Sebuah sungai, bukan di tanah, menuju ketiadaan, sungguh mengejutkan. Semua orang berpenampilan lengleng-leng, sebagian linglung. Kita harus menghela nafas, keajaiban langit dan bumi. Di sepanjang sungai Huangquan, kapal perang Tongtian berlayar menuju kehampaan. Mereka melihat sekeliling, semuanya gelap dan kosong, dan sungai Huangquan, seperti sebuah lorong, tidak tahu harus kemana. Ketika kami tiba di sini, kalian semua, tetua tertinggi, mengambil hati. Sebab, menurut kitab kuno, sungai Huangquan akan melewati medan perang antara wilayah surga Taeking dan Hunyuan. Mereka harus berkonsentrasi untuk menangkap peluang sekilas dan bergegas ke sini. Waktu terus berjalan hari demi hari. Mereka berada dalam kehampaan yang gelap, tidak tahu seberapa jauh jarak di depan. Itu sunyi, seperti keabadian. Kamu lihat, apa itu? Tiba-tiba, seseorang berseru, sangat terkejut melihat ke depan. Yang lain melihatnya. Itu. Sekilas, Luming juga terkejut dan matanya membelalak. Di depan sungai Huangquan, entah seberapa jauh, sebenarnya ada gunung besar yang muncul. Di depan gunung menjulang, tapi orang tidak akan salah, memang ada gunung. Di sungai mata air kuning, akan ada gunung yang belum pernah terdengar. Seorang lelaki tua menghela nafas bahwa dia adalah penatua tertinggi dalam pelatihan fisik, tetapi dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Di masa lalu, tidak ada pernyataan seperti itu tentang sungai Huangquan. Di sungai Huangquan, apakah akan ada gunung? Kapal perang Tongtian telah bergerak maju, tetapi gunung, yang masih berada di depan suspensi, tampaknya tidak memperpendek jarak sedikitpun. Apakah itu akhir musim semi? Seseorang bergumam pada dirinya sendiri. Orang lain terkejut. Ujung mata air kuning adalah gunung besar. Kedengarannya sangat luar biasa. Ini dia, ayo pergi. Pada saat ini, seorang kakak laki-laki tertua meraung, seluruh tubuhnya penuh dengan ki dan darah, dan tinjunya melesat ke arah kekosongan di sisi kanan. Pukulan ini sangat kuat hingga meledak ke angkasa seperti pasta kertas. Pada saat yang sama, tetua Taisang lainnya juga bergerak, terus-menerus menuju ke arah itu. Begitu banyak orang kuat, bersama-sama, ditumpuk bersama, kuat dan menakutkan, ruang itu, hancur total, kehidupan terkoyak, kamu dapat melihat situasi di luar. Di luar, itu adalah tanah mati. Medan perang itu. Luming sangat gembira karena dia bisa menilai bahwa tidak akan ada kesalahan di medan pertempuran antara Taeking dan Hunyuan. Sungai Huangquan, seperti yang diharapkan, akan melewati medan perang antara surga Taeking dan surga Hunyuan. Di sini, ruang dari medan perang itu sangat tipis, dan terpaksa dibuka oleh beberapa tetua Taisang. Pergi. Seorang penatua tertinggi, mengendarai kapal perang ke langit, bergegas menuju celah ruang angkasa. Celah ruang itu sembuh secara otomatis. Tetua tertinggi lainnya terus membombardir dan membuka celah-celah ruang angkasa. Ledakan. Kapal perang Tongtian berhasil meninggalkan sungai Huangquan dan bergegas menuju celah tersebut. Segera setelah itu, kapal perang, dengan suara gemuruh, menerobos celah ruang angkasa dan mendarat di sebidang tanah, menyebabkan asap dan debu memenuhi langit. Kembali. Luming merasakannya dengan hati-hati, menunjukkan warna kegembiraan yang luar biasa. Di sini, itu pasti medan perang. Ya, setelah sekian lama, Luming kembali ke medan perang ini lagi dan membawa kembali sejumlah besar orang kuat. Dengan tambahan kelompok perbaikan tubuh Archean ini, kekuatan kedua kota tersebut juga dapat ditingkatkan. Adik laki-laki Luming, sekarang kami mengikutimu. Seorang tetua Taisang, dengan lambaian tangannya, kapal perang langit menyusut dengan cepat. Dia mengambilnya kembali dan menatap Luming sambil tersenyum. Bab 2309. Mata semua orang tertuju pada Luming.
Tidak ada seorang pun di sini yang pernah ke Tianyu dari dinasti Taking, juga tidak pernah ke medan perang ini. Secara alami, terserah Luming. Tuan-tuan, ikut aku. Luming membedakan arah dan menuju ke arah dua kota perbatasan. Yang lainnya mengikuti Luming. Medan perang tempat mereka berada bukanlah medan perang kaisar virtual, kaisar sejati, atau kaisar agung, tetapi medan perang bersama. Mereka adalah sekelompok besar orang, nafasnya terlalu kuat, dihembuskan melalui kehampaan, gengsinya luar biasa. Di tengah jalan, beberapa orang lain bertemu dengan mereka, wajah mereka berubah dengan liar, dan mereka berbalik dan lari. Namun, mereka dibunuh oleh orang-orang kuat dari pelatihan fisik Archean. Sebelum dan sesudah beberapa gelombang alien, semuanya di bawah amarah Archean diperbaiki dan dibunuh. Sekarang, Archean Tisiu marah satu persatu, karena mereka telah kehilangan tanah air dan tanah leluhur mereka, jadi mereka tentu saja marah. Tak lama kemudian, kedua kota itu akhirnya muncul. Bang, bang. Ketika Luming dan Luming mendekat, terdengar suara genderang perang yang memekakkan telinga di dua kota perbatasan. Di dinding, cahayanya bersinar, dan satu sosok muncul. Jelas, orang-orang kuat di dua kota perbatasan telah menemukan mereka, tetapi jumlah mereka terlalu banyak, dan nafas banyak orang terlalu kuat, yang secara alami menyebabkan kewaspadaan kedua kota perbatasan. Tuan-tuan, kami adalah bangsa kami sendiri, kami adalah makhluk surga. Seseorang berteriak. Siapa kamu? Di dua kota perbatasan, sebuah suara keluar. Saat ini, masyarakat di kedua kota tersebut juga sangat terkejut. Meskipun ada banyak makhluk hidup di surga di medan perang di luar kedua kota, jumlahnya tidak terlalu banyak. Selain itu, beberapa di antaranya sangat populer. Apalagi mereka sangat aneh dan belum pernah terlihat sebelumnya. Luar biasa. Hadirin sekalian, aku Luming. Saat ini, Luming keluar dengan suara keras. Apa, Luming? Orang-orang di kedua kota itu jelas terkejut. Bukankah Luming sudah mati? Muncul lagi. Bukankah dia sudah mati? Rumornya salah. Siapa orang di sebelahnya? Untuk sesaat, ada banyak diskusi tentang dua kota perbatasan. Semuanya, ini adalah orang-orang kami sendiri. Buka susunannya dan biarkan kami masuk. Luming memiliki suara yang besar. Luming, kamu bisa masuk, tetapi orang lain, kita perlu melapor ke polisi. Ada begitu banyak tuan yang datang dari sumber yang tidak diketahui. Mereka dengan gegabah dimasukkan ke kota. Jika terjadi sesuatu, kita tidak mampu dia. Seorang pria besar berbicara. Aku akan mengurusnya. Saat ini, sebuah suara datang dari dua kota perbatasan. Begitu suara itu turun, beberapa sosok muncul di dua kota perbatasan. Yang pertama adalah Kaisar Heng Yu. Heng Yu Tiandi menatap Luming, wajahnya penuh kegembiraan. Mereka semua adalah manusia, atau makhluk gaib di surga, bukan orang asing. Biarkan mereka masuk. Heng Yu Tiandi berbicara. Ya. Yang lain menerima pesanan. Heng Yu Tiandi adalah Kaisar Surga, dan dia bukan Kaisar Surga biasa. Daya juangnya sangat kuat, nomor 2 setelah sosok setingkat Tianzun. Secara alami, orang lain tidak berani melanggar perintahnya. Segera, dua kota di luar topeng beriak, ada celah besar. Masuk. Luming bergegas masuk lebih dulu, dan yang lainnya bergegas masuk. Tak lama kemudian, semua orang memasuki dua kota perbatasan, dan perisai cahaya di luar dua kota perbatasan itu sembuh kembali. Hahaha, Luming, aku tahu kamu baik-baik saja. Awalnya, ada desas-desus bahwa kamu sudah mati. Aku sama sekali tidak percaya. Heng Yu Tiandi datang dan tertawa dan sangat senang. Kemudian, melihat pola dasar Siu, Ren Chan dan yang lainnya, dia bertanya, Luming, siapa mereka? Heng Yu Tiandi terkejut. Karena beberapa di antaranya, biarkan dia merasakan jantung berdebar, memiliki semacam tekanan yang kuat. Dan orang-orang ini, dia tidak melihat sama sekali, yang membuatnya sangat kaget dan penasaran. Mereka datang dari semua jiwa, dan ini adalah budaya Arkan. Luming memperkenalkan mereka secara singkat, dan pada saat yang sama, dia hanya menjelaskan pengalamannya sendiri. Gaya Archean membangun denyut nadi. Murid Heng Yu Tiandi menyusut tajam. Kemudian dia mengepalkan tangan ke beberapa tetua Taisang dan berkata, berapa banyak teman tahu yang kamu temui di Xia Heng Yu? Terima kasih kembali. Orang tua Taigu Tisiu mengangguk dengan sopan. Luming, aku benar-benar tidak menyangka. Pada awalnya, ada desas-desus bahwa kamu jatuh. Tanpa diduga, kamu lari ke surga semua jiwa. Sungguh luar biasa. Heng Yu Tiandi menghela nafas. Tuan Heng Yu, apakah keluarga biru dan keluarga Yan yang mewariskanku? Luming membuka mulutnya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Ya, mereka juga mengatakan bahwa Andalah yang membunuh rekan kamu di surga dan mencari harta karun. Ketika mereka bertemu dengan kamu dan ingin menjatuhkannya, kamu bertemu dunia kecil yang rusak. Akhirnya, dunia kecil itu runtuh.
Jalan Heng Yu Tiandi. Haha, keluarga biru dan keluarga Yan benar-benar tidak tahu malu. Para pencuri berteriak untuk menangkap pencuri. Jelas mereka ingin membunuhku dan merebut sutra kuno abadiku. Mereka membunuh dan menjebakku untuk orang-orang di surga. Suara Luming sangat dingin. Memikirkan kematian Bai Tai, Luming penuh dengan pembunuhan. Aku tahu itu benar, keluarga biru, keluarga Yan, sangat baik. Setelah mendengar ini, Kaisar Heng Yu juga sangat marah, dan matanya penuh dengan pembunuhan. Sejak aku kembali kali ini, balas dendam ini, aku harus balas dendam, keluarga biru, keluarga Yan, aku akan pergi ke sini. Luming berkata dengan dingin. Bahkan jika tidak ada yang lain, balas dendam Bai Tai, dia harus balas dendam, pada saat itu dimulai, dia tidak akan melepaskannya. Luming, sekarang Lan dan Yan tidak ada di dua kota. Jalan Heng Yu Tiandi. Tidak di dua kota. Luming bingung. Ya, markas besar keluarga biru dan keluarga Yan tidak berada di dua kota perbatasan, tetapi di bagian tengah wilayah surgawi dinasti Taeking. Dalam 2 tahun terakhir, suku asing berhenti menyerang dan pertempuran berkurang oleh karena itu, beberapa ahli dari keluarga biru dan keluarga Yan tidak ada di sana. Selain itu, baru-baru ini, Lan Xia, putri kesayangan keluarga biru, akan menikahi kota Suanyuan dan mengadakan perjamuan besar. Banyak ahli berkumpul di keluarga biru, semuanya di tengah Tianyu dari dinasti Taeking. Heng Yu Tiandi menjelaskan. Lansia, kota Suanyuan, 2 dari 9 Jue. Mata Luming bergerak. Dia telah mendengar tentang 2 nama ini. Mereka adalah 2 dari 9 keajaiban generasi muda di surga. Mereka berdua sombong. Suanyuanyi, khususnya, menempati urutan kedua di antara 9 Jue. Banyak orang mengatakan bahwa dia memiliki kesempatan untuk menyerang Jiu Jue nomor 1, berdiri di puncak generasi muda di Tianyuan dan Tianyuan. Lansia adalah putri yang paling disukai dari keluarga biru dan saudara perempuan Lan Yun. Kali ini, dia menikah dengan kota Suanyuan, yang menarik perhatian semua orang. Dikatakan bahwa keluarga biru juga mengundang sebagian besar Tianjiao dari Tianji untuk pergi ke sana, dan akan ada pertemuan besar kalau begitu. Jalan Heng Yu Tiandi. Kapan hari pernikahan mereka? Tanya Luming. Setengah bulan kemudian, Jalan Heng Yu Tiandi. Bab 2310. Setengah bulan kemudian. Hanya perjalanan, keluarga biru dan keluarga Yan, untuk membayar harganya, selalu harus membayar. Luming berbisik, suaranya semakin dingin. Luming, kamu tidak bisa melakukan apapun dengan gegabah. Keluarga biru sama sekali tidak sebanding dengan pasukan biasa. Keluarga biru adalah keluarga yang sangat tua dengan detail mendalam dan ahli yang luar biasa. Dikatakan bahwa tidak hanya ada satu kaisar langit di kota biru, tetapi juga leluhur dari keluarga biru, yang paling kuat di alam kaisar langit bintang 4. Kaisar Heng Yu, wajahnya sedikit bermartabat. Tapi mata Luming tegas dan tidak tergerak. Selain itu, keluarga biru mewarisi tahun tanpa akhir dan berteman dengan banyak kekuatan besar, seperti keluarga Yan. Keluarga Yan hanyalah kekuatan biasa yang kuat. Ada kaisar langit yang duduk di kota dan memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga biru. Hubungan antara kedua keluarga sangat dekat. Selain itu, ada banyak kekuatan yang mirip dengan keluarga Yan, dan mereka juga berteman dengan keluarga biru. Kali ini, mereka akan menyusul mereka. Jika kamu gegabah, kamu akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, jika kamu ingin pergi, kamu harus berhati-hati. Jika kamu benar-benar ingin pergi, aku akan menemanimu. Namun, kaisar lain dari kerajaan Yuan, yang ingin menjaga 2 kota perbatasan, mungkin tidak dapat melakukannya. Meninggalkan. Heng Yu Tiandi menjelaskan struktur kekuatan keluarga biru dan kekuatan umum Luming. Namun, mata Luming tegas. Dia tahu bahwa Luming telah mengambil keputusan, jadi dia setuju untuk pergi bersama Luming. Terima kasih banyak, Tuan Heng Yu. Luming berterima kasih dan berkata, aku ingin pergi, tentu saja aku ingin memastikan. Setelah mengatakan itu, beberapa tetua Taisang yang pergi ke kultivasi gaya Taiku mengepalkan tangan mereka dan berkata, semuanya, ada yang harus aku lakukan. Aku ingin meminta bantuan beberapa tetua. Jika kamu ingin menggunakan beberapa tulang lama kami, bicara saja. Seorang lelaki tua tertawa, sangat murah hati. Aku ingin mengundang beberapa senior untuk pergi bersamaku ke suatu tempat. Luming akan pergi ke keluarga Lan. Tidak masalah. Beberapa sesepuh Taisang dari latihan tubuh Taigu setuju. Karena Luming menunjukkan bakat uniknya dalam latihan fisik, mereka sangat mementingkan Luming. Selain itu, berkat Luming kali ini mereka dapat memasuki kota Lianji. Luming memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi mereka secara alami ingin membantu. Heng Yu Tiandi juga menunjukkan senyuman, dia sangat sadar bahwa orang tua ini sangat mengerikan, dengan bantuan mereka, mereka akan jauh lebih percaya diri. Luming, aku akan membantu mereka mengatur tempat tinggal terlebih dahulu. Jalan Heng Yu Tiandi. Tuan Heng Yu, apakah ada tempat yang luas dan tidak berpenghuni? Kali ini,
ada banyak orang yang datang ke dunia kecil kita melalui latihan fisik. Lu Mingdao. Ah, berapa banyak? Tanya Kaisar Heng Yu. Sekitar 30 miliar orang. Lu Mingdao. Oh, hanya 30 miliar, itu mudah dilakukan. Tidak jauh dari dua kota perbatasan, ada pegunungan yang luas dan tidak berpenghuni, cukup untuk ditinggali. Setelah berpikir sebentar, Kaisar Heng Yu memikirkan sebuah tempat. Dengan populasi 30 miliar, sepertinya banyak, tetapi untuk wilayah Taiking yang luas dan tak terbatas, itu hanya setetes air di lautan. Sulit menghitung populasi wilayah surgawi dinasti Qing. Ada lebih dari 10 miliar orang di wilayah kecil manapun. Segera setelah itu, mereka berangkat ke pegunungan yang luas. Pegunungan ini, membentang jutaan mil dan berisi 30 miliar orang, mudah. Segera, Lu Ming dan orang-orangnya dari dunia kecil, pikiran mereka bergerak, dan sejumlah besar orang muncul di pegunungan ini. Lalu, ada pengaturan perbaikan arcean yang kuat, orang memotong kayu, mengangkut batu, memperbaiki rumah. Kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan yang hebat. Tidak mudah untuk melakukan hal-hal ini. Aku percaya bahwa mereka dapat menetap di sini dalam beberapa hari. Mereka pun memilih tempat untuk menetap. Di mata mereka, sedikit suram, dunia kecil mereka, awalnya berpenduduk besar, tetapi sekarang, bersama-sama datang ke sini, tetapi tidak banyak yang terbunuh dalam pertempuran. Secara khusus, beberapa pakar top belum datang ke sini. Lu Ming dan Heng Yu Tiandi berdiskusi dan berencana pergi ke rumah biru dalam beberapa hari. Lu Ming kembali ke dua kota perbatasan dan bertemu Mulan. Melihat Lu Ming, Mulan tentu saja sangat senang. Setelah berbicara panjang lebar, Lu Ming kembali ke kediamannya dan berencana untuk beristirahat dengan baik. Tidak tahu balai kekacauan, bisakah kamu menghubungi sekarang? Lu Ming memikirkan balai kekacauan lagi. Memikirkan hal ini, Lu Ming mengeluarkan token Hunyuan. Aku tidak menyangka bahwa kali ini, token Hunyuan mengalami beberapa pergerakan. Lu Ming sangat senang memasukkan kekuatan dunia ke dalamnya. Bersenandung. Token Hunyuan bergetar, dan kemudian kolom cahaya muncul, menyelimuti Lu Ming. Kemudian, sosok Lu Ming menghilang di tempatnya. Lu Ming tampaknya bola-balik melalui kehampaan. Perasaan itu seperti mengambil susunan transmisi jarak jauh yang sangat jauh. Segera setelah itu, Lu Ming datang ke sebuah aula. Ini aula kekacauan. Begitu Lu Ming muncul, ada kilatan cahaya di aula kekacauan. Total ada 9 sosok, dengan warna berbeda di tubuhnya. Tui, Jinyi. Mata Lu Ming cerah. Aku telah melihat Tuan Muda. Tui, Jinyi, dan yang lainnya tunduk pada Lu Ming. Tuan-tuan, sama-sama. Lu Ming melambaikan tangannya. Etiket tidak bisa ditinggalkan. Tuan kecil telah mengalahkan Yuan Xin, putra kekacauan. Selain itu, kamu telah menjadi seorang kaisar dengan berbagai hukum, dan bahkan mengendalikan banyak hukum terkuat. Bakat ini jauh dari zaman kuno dan cerah hari ini. Di masa depan, kamu akan menjadi penguasa aula kekacauan dan tuan kecil kami. Bumi Satu wajah serius. Pernahkah kamu mendengar tentang aku? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, aula kekacauan awalnya berada di wilayah surga Taiking. Kemasyhuran tuan kecil telah tersebar ke seluruh surga Taiking. Secara alami, kami telah mendengarnya. Tu Yi tersenyum. Chaos Hall, apakah di Taiking? Jadi kenapa aku tidak menghubungimu sebelumnya? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak sulit baginya untuk menebak kekacauan di kuil Tianyu. Karena wilayah surgawi Taiking, ada saluran yang menghubungkan Yuan dan tanah. Hunyuan Zongshanmen, diperkirakan mereka juga berada di surga dinasti Qing. Lu Ming hanya ingin tahu mengapa dia tidak bisa menghubungi Tu Yi sebelumnya, tapi sekarang dia bisa. Puan kecil, ini masalahnya. Ada 2 medan perang di wilayah surgawi Taiking. Tempat balai kekacauan terletak di dekat salah satu medan perang. Lebih dari 10 tahun yang lalu, sejumlah besar penyerbu alien tiba-tiba pecah di medan perang itu, dan perang sengit pecah. Kami membawa balai kekacauan ke dalam perang dan memutuskan induksi eksternal, sehingga kamu tidak dapat terus bergabung dengan kami. Puyi menjelaskan. 8 lainnya juga mengangguk. Lu Ming tiba-tiba menyadari, jadi. Aku belum bisa menghubungi Lu Ming untuk lain waktu. Tuan-tuan, aku ingin bertanya tentang sutra kekacauan. Lu Ming bertanya agar sutra kekacauan di tangannya tampak tidak lengkap. Sao Zhu, kitab suci kekacauan di tanganmu memang tidak lengkap. Hanya bagian sebelum dan sesudah menjadi kaisar yang harus diberikan kepadamu setelah Tuan Kecil menjadi kaisar. Sekarang Tuan Kecil telah menjadi kaisar dan telah mencapai kaisar sejati, itu akan diberikan kepadamu secara alami. Tuan Kecil akan ikut denganku. Bumi sepatah kata pun, menuju suatu arah, Lu Ming mengikuti masa lalu, datang ke ruang rahasia. Terima kasih sudah subscribe Penatua.